Ibtu Rudiana, ayah Eki dilaporkan ke polisi terkait kasus kematian anaknya dan Vina Cirebon. Ibtu Rudiana diduga merekayasa kasus Vina Cirebon dan Eki yang berujung pada ditangkapnya 8 tersangka pembunuhan. Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki yang saat kejadian menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon. Saat peristiwa tewasnya sang putra bersama dengan Vina, Ibtu Rudiana ikut dalam proses penyelidikan hingga penetapan tersangka. Saat ini, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Keberadaan Ibtu Rudiana menjadi misteri setelah kematian anaknya dan Vina mencuat di 2024. Ibtu Rudiana sempat muncul memberikan klarifikasi. Ia menyebut selama 8 tahun tidak diam dan berusaha mati-matian mengungkap kasus Vina Cirebon. Bukannya terang, kematian Eki dan Vina kini malah semakin rumit. Ibtu Rudiana diduga melakukan blunder, sehingga muncul dugaan rekayasa pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Muhtar Effendi, salah satu kuasa hukum Pegi mengatakan, Rudiana diduga telah mengarang cerita kasus kematian anaknya dan Vina pada 2016. Kenapa kami berencana melaporkan Rudiana? Karena alur cerita peristiwa pidana yang dibuat oleh polisi, kemudian dipakai oleh jaksa untuk membuat dakwaan itu asalnya dari laporan Rudiana, ujar Muhtar, Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2024. Menurutnya, pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 atau 3 hari setelah kematian Eki dan Vina, Rudiana menangkap 8 orang yang saat ini sudah diadili. 8 orang itu dianggap sebagai pelaku pembunuhan Eki dan Vina. Rudiana yang melaporkan ke Reskrim Polres Cirebon Kota, setelah dia mengamankan yang 8 orang terpidana itu, katanya. Munculnya 3 nama daftar pencarian orang Andi, Dani termasuk Pegi, kata dia, diduga dari keterangan Rudiana yang pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 sempat mendatangi rumah Pegi dan menyita 2 sepeda motor. Saat itu oleh ibu Pegi diberitahu kalau Pegi bekerja di Bandung dan berikan alamatnya di Katapang, Kabupaten Bandung. Kan, kalau memang Pegi terlibat kepanat tidak saat itu juga Rudiana ke Bandung, menangkap Pegi, kenapa setelah 8 tahun baru ditangkap, ucapnya. Selain itu, kata dia, dalam berkas dakwaan nama yang muncul itu Pegi alias Perong, bukan Pegi Setiawan. Dalam dakwaan JPU itu nama Pegi alias Perong, Andi dan Dani jadi tidak ada nama Pegi Setiawan di sana. Dari seluruh saksi fakta di persidangan tidak satu pun yang mengarah pada Pegi Setiawan, katanya. Muhtar pun menduga bahwa ditangkapnya Pegi oleh polisi, bermula dari keterangan Rudiana dalam kasus yang terjadi pada 8 tahun lalu di Cirebon. Jadi, laporannya terkait laporan bohong, palsu yang dibuat Rudiana, karena dari laporan itu kan akhirnya Pegi Setiawan yang tidak tahu apa-apa, harus mendekam di penjara. Awalnya dari Sertia Rudiana, ucapnya. Sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal salah satu terpidana dalam kasus Vina melaporkan Rudiana ke Polres Cirebon Kota atas dugaan rekayasa dalam pengungkapan kasus ini. Farhad Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, menyampaikan bahwa terdapat kejanggalan dalam keterangan penyebab kematian Vina dan Eki yang disampaikan oleh Rudiana. Ya, kemarin kami telah mendatangi Polres Cirebon Kota untuk melaporkan Rudiana. Kami laporkan karena pengakuan dari Rudiana seolah-olah dia sudah langsung tahu bahwa yang membunuh itu 11 orang, kemudian yang mengakibatkan kematian adalah dari tusukan samurai dan luka segala macam, tapi kenyataannya berbeda dengan apa yang terjadi, ujar Farhad. Penasihat ahli Kapolri, Irjen Purn Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam Polri. Beliau, Kapolri, perintahkan untuk Propam, Irwasum, Inspektorat Pengawasan Umum, turun. Jadi sudah memeriksa Ibtu Rudiana, cuma hasilnya tidak diekspose, kata Arianto, Minggu, tanggal 16 Juni tahun 2024. Tapi yang jelas sekarang ini proses yang dilakukan oleh Polda adalah kelanjutan daripada proses yang dulu dianggap sudah tuntas tapi dianggap bermasalah. Arianto menyampaikan, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki tergolong janggal. Pasalnya, pada 2016, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Pasti dalam kasus ini yang nomor 1 diperiksa adalah Ibtu Rudiana, karena disitulah mulai terjadi blunder. Seakan-akan penyidikan yang dulu sudah selesai di tahun 2016, ternyata di belakangnya diawali dengan tuduhan bahwa itu kasus rekayasa, terutama di rekayasa Rudiana itu, kata Arianto dikutip Tribun News. Dugaan saya jelas itu memang dia, Ibtu Rudiana, kan bikin LP, ikut melakukan penangkapan.
Apakah Kasat Narkoba boleh nangkap urusan pidana hukum? Karena polisi kan demi kecepatan dalam rangka pengejaran, siapapun itu dikejar, kelengkapannya dilengkapi kemudian. Kalau di sini, apakah memang benar karena Eki, anaknya meninggal, Rudiana dengan marah sehingga dia menangani itu sampai selesai. Rudiana itu, katanya, sampai LP saja, yang menangani reserse umum, imbuhnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Seseorang yang hanya berpangkat itu enggak mampu merekayasa dan mengkondisikan sebuah kasus. Enggak bisa, itu enggak punya kekuatan, ujar Alvin Lim dikutip dari Intens Investigasi yang tayang pada Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, Kompol, Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, Komisaris Besar Polisi, Kombes, hingga Jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Di mana mereka yang punya anak buah, mereka bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka, bisa menandatangani, bisa memerintahkan, ujarnya. Kalau seorang ibtu ini hanyalah ditekan. Jadi ada faktor intelektual kemungkinan seorang perwira yang bermain di sini, jelas pungkasnya. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar yang ternyata tak sesuai dengan isi BAP kasus Vina Cirebon. Kejadian berawal saat Liga mengaku dihubungi oleh temannya berinisial T jika Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan. Saat ditanya sosok yang menghubungi T, teman Liga menjawab bahwa sosok itu adalah Jenderal AU. Diketahui Jenderal AU tersebut merupakan Ketua XTC 04 Sumber, menurutnya Jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi Jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi, Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut saja dengan polisi. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Teguh juga mengaku saat kejadian di 2016 masih sekolah dan takut sehingga menurut saja apa yang diminta penyidik. Teguh mengaku menyesal sudah memberikan keterangan bohong dan membuat 8 orang dipenjara. Sebelumnya Teguh juga menangis di rumah Deddy Mulyadi, ia menyesali kesaksiannya terhadap kasus Vina pada 2016 silam. Teguh mengaku berbohong dan telah mendapatkan amplop dari keluarga Eka Sandi. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong telah membuat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT di malam kejadian. Keberadaan ayah Eki, Ibtu Rudiana menjadi misteri setelah kematian anaknya dan Vina mencuat di 2024. Ibtu Rudiana sempat muncul memberikan klarifikasi, ia menyebut selama 8 tahun tidak diam dan berusaha mati-matian mengungkap kasus Vina Cirebon.
Jurnalis iNews TV, Abraham Silaban lalu mendatangi Polsek Kapetakan, diketahui Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek di sana. Namun saat didatangi, Ibtu Rudiana tak ada di ruangannya. Polisi yang bertugas di Polsek Kapetakan, menyebut kalau Ibtu Rudiana tengah ada kegiatan di Polres. Saat dihubungi melalui aplikasi WhatsApp, Ibtu Rudiana tak memberikan jawaban apa-apa. Abraham Silaban akhirnya memutuskan untuk menunggu kedatangan Ibtu Rudiana di Polsek Kapetakan. Namun ayah Eki tersebut tak kunjung datang. Bukannya terang, kematian Eki dan Vina kini malah semakin rumit. Ibtu Rudiana diduga melakukan blunder, sehingga muncul dugaan rekayasa pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam Polri. Arianto menyampaikan, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki tergolong janggal. Pasalnya, pada 2016, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan alias Perong, berencana melaporkan Rudiana, ayah Eki korban dugaan pembunuhan bersama kekasihnya Vina di Cirebon pada 2016. Muchtar Effendi, salah satu kuasa hukum Pegi mengatakan, Rudiana diduga telah mengarang cerita kasus kematian anaknya dan Vina pada 2016. Menurutnya, pada 31 Agustus 2016 atau 3 hari setelah kematian Eki dan Vina, Rudiana menangkap 8 orang yang saat ini sudah diadili. 8 orang itu dianggap sebagai pelaku pembunuhan Eki dan Vina. Munculnya 3 nama daftar pencarian orang Andi, Dani termasuk Pegi, kata dia, diduga dari keterangan Rudiana yang pada 31 Agustus 2016 sempat mendatangi rumah Pegi dan menyita 2 sepeda motor. Selain itu, kata dia, dalam berkas dakwaan nama yang muncul itu Pegi alias Perong, bukan Pegi Setiawan. Muchtar pun menduga bahwa ditangkapnya Pegi oleh polisi, bermula dari keterangan Rudiana dalam kasus yang terjadi pada 8 tahun lalu di Cirebon. Sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal salah satu terpidana dalam kasus Vina melaporkan Rudiana ke Polres Cirebon Kota atas dugaan rekayasa dalam pengungkapan kasus ini. Farhad Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, menyampaikan bahwa terdapat kejanggalan dalam keterangan penyebab kematian Vina dan Eki yang disampaikan oleh Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana diduga telah melakukan pelanggaran kode etik berat sebagai anggota polisi di kasus Vina Cirebon. Hal ini diungkapkan oleh ex-Wakapolri 2013 hingga 2014, Komjen Pol Purnawirawan, Oegroseno. Oegroseno menilai bahwa pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana bisa membuatnya terkena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Dia menjelaskan ada beberapa keanehan yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon ini. Pertama adalah terkait penyidikan kasus dalam hal tugas anggota polisi. Dia menjelaskan bahwa dalam suatu penyidikan harus ada surat perintah penyidikan.
Setelah dianalisa TKP dan kasusnya, baru cari barang bukti yang bisa ditemukan dan bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Memang korbannya ini adalah anak dari Ibtu Rudiana. Namun hal aneh terjadi ketika dia menghubungi Liga Akbar untuk memastikan jaket, helm motor apakah milik almarhum Eki. Keanehan kedua yang diduga pelanggaran kode etik adalah membawa Liga Akbar ke penyidik. Sementara yang menjadi pertanyaan adalah surat perintah untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Keanehan-keanehan itu, kata dia, perlu didalami untuk mengetahui ada apa sebenarnya ini. Ibtu Rudiana sampai mengajak Liga Akbar untuk memberikan kesaksian yang akhirnya berkembang menjadi kesaksian yang tidak benar. Jika memang Ibtu Rudiana memaksakan Liga Akbar agar memberikan keterangan tidak benar, kata dia, maka itu adalah suatu pelanggaran berat. Sanksinya, kata dia, bisa PTDH atau dipecat dari Polri. Ibtu Rudiana, ayah Eki dilaporkan ke polisi terkait kasus kematian anaknya dan Vina Cirebon. Ibtu Rudiana diduga merekayasa kasus Vina Cirebon dan Eki yang berujung pada ditangkapnya 8 tersangka pembunuhan. Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki yang saat kejadian menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon. Saat peristiwa tewasnya sang putra bersama dengan Vina, Ibtu Rudiana ikut dalam proses penyelidikan hingga penetapan tersangka. Saat ini, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Keberadaan Ibtu Rudiana menjadi misteri setelah kematian anaknya dan Vina mencuat di 2024. Ibtu Rudiana sempat muncul memberikan klarifikasi. Ia menyebut selama 8 tahun tidak diam dan berusaha mati-matian mengungkap kasus Vina Cirebon. Bukannya terang, kematian Eki dan Vina kini malah semakin rumit. Ibtu Rudiana diduga melakukan blunder, sehingga muncul dugaan rekayasa pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Muhtar Effendi, salah satu kuasa hukum Pegi mengatakan, Rudiana diduga telah mengarang cerita kasus kematian anaknya dan Vina pada 2016. Kenapa kami berencana melaporkan Rudiana? Karena alur cerita peristiwa pidana yang dibuat oleh polisi, kemudian dipakai oleh jaksa untuk membuat dakwaan itu asalnya dari laporan Rudiana, ujar Muhtar, Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2024. Menurutnya, pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 atau 3 hari setelah kematian Eki dan Vina, Rudiana menangkap 8 orang yang saat ini sudah diadili. 8 orang itu dianggap sebagai pelaku pembunuhan Eki dan Vina. Rudiana yang melaporkan ke Reskrim Polres Cirebon Kota, setelah dia mengamankan yang 8 orang terpidana itu, katanya. Munculnya 3 nama daftar pencarian orang Andi, Dani termasuk Pegi, kata dia, diduga dari keterangan Rudiana yang pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 sempat mendatangi rumah Pegi dan menyita 2 sepeda motor. Saat itu oleh Ibu Pegi diberitahu kalau Pegi bekerja di Bandung dan berikan alamatnya di Katapang, Kabupaten Bandung. Kan, kalau memang Pegi terlibat ke Panat tidak saat itu juga Rudiana ke Bandung, menangkap Pegi, kenapa setelah 8 tahun baru ditangkap, ucapnya. Selain itu, kata dia, dalam berkas dakwaan nama yang muncul itu Pegi alias Perong, bukan Pegi Setiawan. Dalam dakwaan JPU itu nama Pegi alias Perong, Andi dan Dani jadi tidak ada nama Pegi Setiawan di sana. Dari seluruh saksi fakta di persidangan tidak satu pun yang mengarah pada Pegi Setiawan, katanya. Muhtar pun menduga bahwa ditangkapnya Pegi oleh polisi, bermula dari keterangan Rudiana dalam kasus yang terjadi pada 8 tahun lalu di Cirebon. Jadi, laporannya terkait laporan bohong, palsu yang dibuat Rudiana, karena dari laporan itu kan akhirnya Pegi Setiawan yang tidak tahu apa-apa, harus mendekam di penjara. Awalnya dari Sertia Rudiana, ucapnya. Sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal salah satu terpidana dalam kasus Vina melaporkan Rudiana ke Polres Cirebon Kota atas dugaan rekayasa dalam pengungkapan kasus ini. Farhad Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, menyampaikan bahwa terdapat kejanggalan dalam keterangan penyebab kematian Vina dan Eki yang disampaikan oleh Rudiana. Ya, kemarin kami telah mendatangi Polres Cirebon Kota untuk melaporkan Rudiana. Kami laporkan karena pengakuan dari Rudiana seolah-olah dia sudah langsung tahu bahwa yang membunuh itu 11 orang, kemudian yang mengakibatkan kematian adalah dari tusukan samurai dan luka segala macam, tapi kenyataannya berbeda dengan apa yang terjadi, ujar Farhad. Penasihat ahli Kapolri, Irjen Purn Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam Polri. Beliau, Kapolri, perintahkan untuk Propam, Irwasum, Inspektorat Pengawasan Umum, turun. Jadi sudah memeriksa Ibtu Rudiana,
cuma hasilnya tidak diekspose, kata Arianto, Minggu, tanggal 16 Juni tahun 2024. Tapi yang jelas sekarang ini proses yang dilakukan oleh Polda adalah kelanjutan daripada proses yang dulu dianggap sudah tuntas tapi dianggap bermasalah. Arianto menyampaikan, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki tergolong janggal. Pasalnya, pada 2016, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Pasti dalam kasus ini yang nomor satu diperiksa adalah Ibtu Rudiana, karena disitulah mulai terjadi blunder. Seakan-akan penyidikan yang dulu sudah selesai di tahun 2016, ternyata di belakangnya diawali dengan tuduhan bahwa itu kasus rekayasa, terutama di rekayasa Rudiana itu, kata Arianto dikutip Tribun News. Dugaan saya jelas itu memang dia, Ibtu Rudiana, kan bikin LP, ikut melakukan penangkapan. Apakah Kasat Narkoba boleh nangkap urusan pidana hukum? Karena polisi kan demi kecepatan dalam rangka pengejaran, siapapun itu dikejar, kelengkapannya dilengkapi kemudian. Kalau di sini, apakah memang benar karena Eki, anaknya meninggal, Rudiana dengan marah sehingga dia menangani itu sampai selesai? Rudiana itu, katanya, sampai LP saja, yang menangani reserse umum, imbuhnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Seseorang yang hanya berpangkat itu enggak mampu merekayasa dan mengkondisikan sebuah kasus. Enggak bisa, itu enggak punya kekuatan, ujar Alvin Lim dikutip dari Intens Investigasi yang tayang pada Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari Komisaris Polisi, Kompol, Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, Komisaris Besar Polisi, Kombes, hingga Jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Di mana mereka yang punya anak buah, mereka bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka, bisa menandatangani, bisa memerintahkan, ujarnya. Kalau seorang Ibtu ini hanyalah ditekan. Jadi ada faktor intelektual kemungkinan seorang perwira yang bermain di sini, jelas pungkasnya. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar yang ternyata tak sesuai dengan isi BAP kasus Vina Cirebon. Kejadian berawal saat Liga mengaku dihubungi oleh temannya berinisial T jika Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan. Saat ditanya sosok yang menghubungi T, teman Liga menjawab bahwa sosok itu adalah Jenderal AU. Diketahui Jenderal AU tersebut merupakan Ketua XTC 04 Sumber, menurutnya Jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi Jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki. Saksi kasus pembunuhan Vina, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi, Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut saja dengan polisi. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Teguh juga mengaku saat kejadian di 2016 masih sekolah dan takut sehingga menurut saja apa yang diminta penyidik.
Teguh mengaku menyesal sudah memberikan keterangan bohong dan membuat 8 orang dipenjara. Sebelumnya Teguh juga menangis di rumah Deddy Mulyadi, ia menyesali kesaksiannya terhadap kasus Vina pada 2016 silam. Teguh mengaku berbohong dan telah mendapatkan amplop dari keluarga Eka Sandi. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong telah membuat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT di malam kejadian. Keberadaan ayah Eki, Ibtu Rudiana menjadi misteri setelah kematian anaknya dan Vina mencuat di 2024. Ibtu Rudiana sempat muncul memberikan klarifikasi, ia menyebut selama 8 tahun tidak diam dan berusaha mati-matian mengungkap kasus Vina Cirebon. Jurnalis iNews TV, Abraham Silaban lalu mendatangi Polsek Kapetakan, diketahui Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek di sana. Namun saat didatangi, Ibtu Rudiana tak ada di ruangannya. Polisi yang bertugas di Polsek Kapetakan, menyebut kalau Ibtu Rudiana tengah ada kegiatan di Polres. Saat dihubungi melalui aplikasi WhatsApp, Ibtu Rudiana tak memberikan jawaban apa-apa. Abraham Silaban akhirnya memutuskan untuk menunggu kedatangan Ibtu Rudiana di Polsek Kapetakan. Namun ayah Eki tersebut tak kunjung datang. Bukannya terang, kematian Eki dan Vina kini malah semakin rumit. Ibtu Rudiana diduga melakukan blunder, sehingga muncul dugaan rekayasa pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam Polri. Arianto menyampaikan, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki tergolong janggal. Pasalnya, pada 2016, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan alias Perong, berencana melaporkan Rudiana, ayah Eki korban dugaan pembunuhan bersama kekasihnya Vina di Cirebon pada 2016. Muchtar Effendi, salah satu kuasa hukum Pegi mengatakan, Rudiana diduga telah mengarang cerita kasus kematian anaknya dan Vina pada 2016. Menurutnya, pada 31 Agustus 2016 atau 3 hari setelah kematian Eki dan Vina, Rudiana menangkap 8 orang yang saat ini sudah diadili. 8 orang itu dianggap sebagai pelaku pembunuhan Eki dan Vina. Munculnya 3 nama daftar pencarian orang Andi, Dani termasuk Pegi, kata dia, diduga dari keterangan Rudiana yang pada 31 Agustus 2016 sempat mendatangi rumah Pegi dan menyita 2 sepeda motor. Selain itu, kata dia, dalam berkas dakwaan nama yang muncul itu Pegi alias Perong, bukan Pegi Setiawan. Muchtar pun menduga bahwa ditangkapnya Pegi oleh polisi, bermula dari keterangan Rudiana dalam kasus yang terjadi pada 8 tahun lalu di Cirebon. Sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal salah satu terpidana dalam kasus Vina melaporkan Rudiana ke Polres Cirebon Kota atas dugaan rekayasa dalam pengungkapan kasus ini. Farhad Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, menyampaikan bahwa terdapat kejanggalan dalam keterangan penyebab kematian Vina dan Eki yang disampaikan oleh Rudiana.
Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana diduga telah melakukan pelanggaran kode etik berat sebagai anggota polisi di kasus Vina Cirebon. Hal ini diungkapkan oleh ex-Wakapolri 2013 hingga 2014, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno. Oegroseno menilai bahwa pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana bisa membuatnya terkena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Dia menjelaskan ada beberapa keanehan yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon ini. Pertama adalah terkait penyidikan kasus dalam hal tugas anggota polisi. Dia menjelaskan bahwa dalam suatu penyidikan harus ada surat perintah penyidikan. Setelah dianalisa TKP dan kasusnya, baru cari barang bukti yang bisa ditemukan dan bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Memang korbannya ini adalah anak dari Ibtu Rudiana. Namun hal aneh terjadi ketika dia menghubungi Liga Akbar untuk memastikan jaket, helm motor apakah milik almarhum Eki. Keanehan kedua yang diduga pelanggaran kode etik adalah membawa Liga Akbar ke penyidik. Sementara yang menjadi pertanyaan adalah surat perintah untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Keanehan-keanehan itu, kata dia, perlu didalami untuk mengetahui ada apa sebenarnya ini. Ibtu Rudiana sampai mengajak Liga Akbar untuk memberikan kesaksian yang akhirnya berkembang menjadi kesaksian yang tidak benar. Jika memang Ibtu Rudiana memaksakan Liga Akbar agar memberikan keterangan tidak benar, kata dia, maka itu adalah suatu pelanggaran berat. Sanksinya, kata dia, bisa PTDH atau dipecat dari Polri. Ibtu Rudiana, ayah Eki dilaporkan ke polisi terkait kasus kematian anaknya dan Vina Cirebon. Ibtu Rudiana diduga merekayasa kasus Vina Cirebon dan Eki yang berujung pada ditangkapnya 8 tersangka pembunuhan. Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki yang saat kejadian menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon. Saat peristiwa tewasnya sang putra bersama dengan Vina, Ibtu Rudiana ikut dalam proses penyelidikan hingga penetapan tersangka. Saat ini, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Keberadaan Ibtu Rudiana menjadi misteri setelah kematian anaknya dan Vina mencuat di 2024. Ibtu Rudiana sempat muncul memberikan klarifikasi. Ia menyebut selama 8 tahun tidak diam dan berusaha mati-matian mengungkap kasus Vina Cirebon. Bukannya terang, kematian Eki dan Vina kini malah semakin rumit. Ibtu Rudiana diduga melakukan blunder, sehingga muncul dugaan rekayasa pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Muhtar Effendi, salah satu kuasa hukum Pegi mengatakan, Rudiana diduga telah mengarang cerita kasus kematian anaknya dan Vina pada 2016. Kenapa kami berencana melaporkan Rudiana? Karena alur cerita peristiwa pidana yang dibuat oleh polisi, kemudian dipakai oleh jaksa untuk membuat dakwaan itu asalnya dari laporan Rudiana, ujar Muhtar, Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2024. Menurutnya, pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 atau 3 hari setelah kematian Eki dan Vina, Rudiana menangkap 8 orang yang saat ini sudah diadili. 8 orang itu dianggap sebagai pelaku pembunuhan Eki dan Vina. Rudiana yang melaporkan ke Reskrim Polres Cirebon Kota, setelah dia mengamankan yang 8 orang terpidana itu, katanya. Munculnya 3 nama daftar pencarian orang Andi, Dani termasuk Pegi, kata dia, diduga dari keterangan Rudiana yang pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 sempat mendatangi rumah Pegi dan menyita 2 sepeda motor. Saat itu oleh ibu Pegi diberitahu kalau Pegi bekerja di Bandung dan berikan alamatnya di Katapang, Kabupaten Bandung. Kan, kalau memang Pegi terlibat kepanat tidak saat itu juga Rudiana ke Bandung, menangkap Pegi, kenapa setelah 8 tahun baru ditangkap, ucapnya. Selain itu, kata dia, dalam berkas dakwaan nama yang muncul itu Pegi alias Perong, bukan Pegi Setiawan. Dalam dakwaan JPU itu nama Pegi alias Perong, Andi dan Dani jadi tidak ada nama Pegi Setiawan di sana. Dari seluruh saksi fakta di persidangan tidak satu pun yang mengarah pada Pegi Setiawan, katanya. Muhtar pun menduga bahwa ditangkapnya Pegi oleh polisi, bermula dari keterangan Rudiana dalam kasus yang terjadi pada 8 tahun lalu di Cirebon. Jadi, laporannya terkait laporan bohong, palsu yang dibuat Rudiana, karena dari laporan itu kan akhirnya Pegi Setiawan yang tidak tahu apa-apa, harus mendekam di penjara. Awalnya dari Sertia Rudiana, ucapnya. Sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal salah satu terpidana dalam kasus Vina melaporkan Rudiana ke Polres Cirebon Kota atas dugaan rekayasa dalam pengungkapan kasus ini. Farhad Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal,
menyampaikan bahwa terdapat kejanggalan dalam keterangan penyebab kematian Vina dan Eki yang disampaikan oleh Rudiana. Ya, kemarin kami telah mendatangi Polres Cirebon Kota untuk melaporkan Rudiana. Kami laporkan karena pengakuan dari Rudiana seolah-olah dia sudah langsung tahu bahwa yang membunuh itu 11 orang, kemudian yang mengakibatkan kematian adalah dari tusukan samurai dan luka segala macam, tapi kenyataannya berbeda dengan apa yang terjadi, ujar Farhad. Penasihat ahli Kapolri, Irjen Purn Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam Polri. Beliau, Kapolri, perintahkan untuk Propam, Irwasum, Inspektorat Pengawasan Umum, turun. Jadi sudah memeriksa Ibtu Rudiana, cuma hasilnya tidak diekspose, kata Arianto, Minggu, tanggal 16 Juni tahun 2024. Tapi yang jelas sekarang ini proses yang dilakukan oleh Polda adalah kelanjutan daripada proses yang dulu dianggap sudah tuntas tapi dianggap bermasalah. Arianto menyampaikan, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki tergolong janggal. Pasalnya, pada 2016, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Pasti dalam kasus ini yang nomor satu diperiksa adalah Ibtu Rudiana, karena disitulah mulai terjadi blunder. Seakan-akan penyidikan yang dulu sudah selesai di tahun 2016, ternyata di belakangnya diawali dengan tuduhan bahwa itu kasus rekayasa, terutama di rekayasa Rudiana itu, kata Arianto dikutip Tribun News. Dugaan saya jelas itu memang dia, Ibtu Rudiana, kan bikin LP, ikut melakukan penangkapan. Apakah Kasat Narkoba boleh nangkap urusan pidana hukum? Karena polisi kan demi kecepatan dalam rangka pengejaran siapapun itu dikejar, kelengkapannya dilengkapi kemudian. Kalau di sini, apakah memang benar karena Eki, anaknya meninggal, Rudiana dengan marah sehingga dia menangani itu sampai selesai? Rudiana itu, katanya, sampai LP saja, yang menangani reserse umum, imbuhnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Seseorang yang hanya berpangkat Ibtu itu enggak mampu merekayasa dan mengkondisikan sebuah kasus. Enggak bisa, Ibtu itu enggak punya kekuatan, ujar Alvin Lim dikutip dari Intens Investigasi yang tayang pada Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari Komisaris Polisi, Kompol, Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, Komisaris Besar Polisi, Kombes, hingga Jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Di mana mereka yang punya anak buah, mereka bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka, bisa menandatangani, bisa memerintahkan, ujarnya. Kalau seorang Ibtu ini hanyalah ditekan. Jadi ada faktor intelektual kemungkinan seorang perwira yang bermain di sini, jelas pungkasnya. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar yang ternyata tak sesuai dengan isi BAP kasus Vina Cirebon. Kejadian berawal saat Liga mengaku dihubungi oleh temannya berinisial T jika Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan. Saat ditanya sosok yang menghubungi T, teman Liga menjawab bahwa sosok itu adalah Jenderal AU. Diketahui Jenderal AU tersebut merupakan Ketua XTC 04 Sumber, menurutnya Jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi Jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki.
Saksi kasus pembunuhan Vina, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi, Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut saja dengan polisi. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Teguh juga mengaku saat kejadian di 2016 masih sekolah dan takut sehingga menurut saja apa yang diminta penyidik. Teguh mengaku menyesal sudah memberikan keterangan bohong dan membuat 8 orang di penjara. Sebelumnya Teguh juga menangis di rumah Deddy Mulyadi, ia menyesali kesaksiannya terhadap kasus Vina pada 2016 silam. Teguh mengaku berbohong dan telah mendapatkan amplop dari keluarga Eka Sandi. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong telah membuat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT di malam kejadian. Keberadaan ayah Eki, Ibtu Rudiana menjadi misteri setelah kematian anaknya dan Vina mencuat di 2024. Ibtu Rudiana sempat muncul memberikan klarifikasi, ia menyebut selama 8 tahun tidak diam dan berusaha mati-matian mengungkap kasus Vina Cirebon. Jurnalis iNews TV, Abraham Silaban lalu mendatangi Polsek Kapetakan, diketahui Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek di sana. Namun saat didatangi, Ibtu Rudiana tak ada di ruangannya. Polisi yang bertugas di Polsek Kapetakan, menyebut kalau Ibtu Rudiana tengah ada kegiatan di Polres. Saat dihubungi melalui aplikasi WhatsApp, Ibtu Rudiana tak memberikan jawaban apa-apa. Abraham Silaban akhirnya memutuskan untuk menunggu kedatangan Ibtu Rudiana di Polsek Kapetakan. Namun ayah Eki tersebut tak kunjung datang. Bukannya terang, kematian Eki dan Vina kini malah semakin rumit. Ibtu Rudiana diduga melakukan blunder, sehingga muncul dugaan rekayasa pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam Polri. Arianto menyampaikan, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki tergolong janggal. Pasalnya, pada 2016, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan alias Perong, berencana melaporkan Rudiana, ayah Eki korban dugaan pembunuhan bersama kekasihnya Vina di Cirebon pada 2016. Muchtar Effendi, salah satu kuasa hukum Pegi mengatakan, Rudiana diduga telah mengarang cerita kasus kematian anaknya dan Vina pada 2016. Menurutnya, pada 31 Agustus 2016 atau 3 hari setelah kematian Eki dan Vina, Rudiana menangkap 8 orang yang saat ini sudah diadili. 8 orang itu dianggap sebagai pelaku pembunuhan Eki dan Vina. Munculnya 3 nama daftar pencarian orang Andi, Dani termasuk Pegi, kata dia, diduga dari keterangan Rudiana yang pada 31 Agustus 2016 sempat mendatangi rumah Pegi dan menyita 2 sepeda motor. Selain itu, kata dia, dalam berkas dakwaan nama yang muncul itu Pegi alias Perong, bukan Pegi Setiawan. Muchtar pun menduga bahwa ditangkapnya Pegi oleh polisi, bermula dari keterangan Rudiana dalam kasus yang terjadi pada 8 tahun lalu di Cirebon. Sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal salah satu terpidana dalam kasus Vina melaporkan Rudiana ke Polres Cirebon Kota atas dugaan rekayasa dalam pengungkapan kasus ini. Farhad Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, menyampaikan bahwa terdapat kejanggalan dalam keterangan penyebab kematian Vina dan Eki yang disampaikan oleh Rudiana.
Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana diduga telah melakukan pelanggaran kode etik berat sebagai anggota polisi di kasus Vina Cirebon. Hal ini diungkapkan oleh ex-Wakapolri 2013 hingga 2014, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno. Oegroseno menilai bahwa pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana bisa membuatnya terkena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Dia menjelaskan ada beberapa keanehan yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon ini. Pertama adalah terkait penyidikan kasus dalam hal tugas anggota polisi. Dia menjelaskan bahwa dalam suatu penyidikan harus ada surat perintah penyidikan. Setelah dianalisa TKP dan kasusnya, baru cari barang bukti yang bisa ditemukan dan bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Memang korbannya ini adalah anak dari Ibtu Rudiana. Namun hal aneh terjadi ketika dia menghubungi Liga Akbar untuk memastikan jaket, helm motor apakah milik almarhum Eki. Keanehan kedua yang diduga pelanggaran kode etik adalah membawa Liga Akbar ke penyidik. Sementara yang menjadi pertanyaan adalah surat perintah untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Keanehan-keanehan itu, kata dia, perlu didalami untuk mengetahui ada apa sebenarnya ini. Ibtu Rudiana sampai mengajak Liga Akbar untuk memberikan kesaksian yang akhirnya berkembang menjadi kesaksian yang tidak benar. Jika memang Ibtu Rudiana memaksakan Liga Akbar agar memberikan keterangan tidak benar, kata dia, maka itu adalah suatu pelanggaran berat. Sanksinya, kata dia, bisa PTDH atau dipecat dari Polri. Ibtu Rudiana, ayah Eki dilaporkan ke polisi terkait kasus kematian anaknya dan Vina Cirebon. Ibtu Rudiana diduga merekayasa kasus Vina Cirebon dan Eki yang berujung pada ditangkapnya 8 tersangka pembunuhan. Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki yang saat kejadian menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon. Saat peristiwa tewasnya sang putra bersama dengan Vina, Ibtu Rudiana ikut dalam proses penyelidikan hingga penetapan tersangka. Saat ini, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Keberadaan Ibtu Rudiana menjadi misteri setelah kematian anaknya dan Vina mencuat di 2024. Ibtu Rudiana sempat muncul memberikan klarifikasi. Ia menyebut selama 8 tahun tidak diam dan berusaha mati-matian mengungkap kasus Vina Cirebon. Bukannya terang, kematian Eki dan Vina kini malah semakin rumit. Ibtu Rudiana diduga melakukan blunder, sehingga muncul dugaan rekayasa pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Muhtar Effendi, salah satu kuasa hukum Pegi mengatakan, Rudiana diduga telah mengarang cerita kasus kematian anaknya dan Vina pada 2016. Kenapa kami berencana melaporkan Rudiana? Karena alur cerita peristiwa pidana yang dibuat oleh polisi, kemudian dipakai oleh jaksa untuk membuat dakwaan itu asalnya dari laporan Rudiana, ujar Muhtar, Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2024. Menurutnya, pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 atau 3 hari setelah kematian Eki dan Vina, Rudiana menangkap 8 orang yang saat ini sudah diadili. 8 orang itu dianggap sebagai pelaku pembunuhan Eki dan Vina. Rudiana yang melaporkan ke Reskrim Polres Cirebon Kota, setelah dia mengamankan yang 8 orang terpidana itu, katanya. Munculnya 3 nama daftar pencarian orang Andi, Dani termasuk Pegi, kata dia, diduga dari keterangan Rudiana yang pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 sempat mendatangi rumah Pegi dan menyita 2 sepeda motor. Saat itu oleh ibu Pegi diberitahu kalau Pegi bekerja di Bandung dan berikan alamatnya di Katapang, Kabupaten Bandung. Kan, kalau memang Pegi terlibat kepanat tidak saat itu juga Rudiana ke Bandung, menangkap Pegi, kenapa setelah 8 tahun baru ditangkap, ucapnya. Selain itu, kata dia, dalam berkas dakwaan nama yang muncul itu Pegi alias Perong, bukan Pegi Setiawan. Dalam dakwaan JPU itu nama Pegi alias Perong, Andi dan Dani jadi tidak ada nama Pegi Setiawan di sana. Dari seluruh saksi fakta di persidangan tidak satu pun yang mengarah pada Pegi Setiawan, katanya. Muhtar pun menduga bahwa ditangkapnya Pegi oleh polisi, bermula dari keterangan Rudiana dalam kasus yang terjadi pada 8 tahun lalu di Cirebon. Jadi, laporannya terkait laporan bohong, palsu yang dibuat Rudiana, karena dari laporan itu kan akhirnya Pegi Setiawan yang tidak tahu apa-apa, harus mendekam di penjara. Awalnya dari Sertia Rudiana, ucapnya. Sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal salah satu terpidana dalam kasus Vina melaporkan Rudiana ke Polres Cirebon Kota atas dugaan rekayasa dalam pengungkapan kasus ini. Farhad Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal,
menyampaikan bahwa terdapat kejanggalan dalam keterangan penyebab kematian Vina dan Eki yang disampaikan oleh Rudiana. Ya, kemarin kami telah mendatangi Polres Cirebon Kota untuk melaporkan Rudiana. Kami laporkan karena pengakuan dari Rudiana seolah-olah dia sudah langsung tahu bahwa yang membunuh itu 11 orang, kemudian yang mengakibatkan kematian adalah dari tusukan samurai dan luka segala macam, tapi kenyataannya berbeda dengan apa yang terjadi, ujar Farhad. Penasihat ahli Kapolri, Irjen Purn Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam Polri. Beliau, Kapolri, perintahkan untuk Propam, Irwasum, Inspektorat Pengawasan Umum, turun. Jadi sudah memeriksa Ibtu Rudiana, cuma hasilnya tidak diekspose, kata Arianto, Minggu, tanggal 16 Juni tahun 2024. Tapi yang jelas sekarang ini proses yang dilakukan oleh Polda adalah kelanjutan daripada proses yang dulu dianggap sudah tuntas tapi dianggap bermasalah. Arianto menyampaikan, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki tergolong janggal. Pasalnya, pada 2016, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Pasti dalam kasus ini yang nomor satu diperiksa adalah Ibtu Rudiana, karena disitulah mulai terjadi blunder. Seakan-akan penyidikan yang dulu sudah selesai di tahun 2016, ternyata di belakangnya diawali dengan tuduhan bahwa itu kasus rekayasa, terutama di rekayasa Rudiana itu, kata Arianto dikutip Tribun News. Dugaan saya jelas itu memang dia, Ibtu Rudiana, kan bikin LP, ikut melakukan penangkapan. Apakah Kasat Narkoba boleh nangkap urusan pidana hukum? Karena polisi kan demi kecepatan dalam rangka pengejaran siapapun itu dikejar, kelengkapannya dilengkapi kemudian. Kalau di sini, apakah memang benar karena Eki, anaknya meninggal, Rudiana dengan marah sehingga dia menangani itu sampai selesai? Rudiana itu, katanya, sampai LP saja, yang menangani reserse umum, imbuhnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Seseorang yang hanya berpangkat Ibtu itu enggak mampu merekayasa dan mengkondisikan sebuah kasus. Enggak bisa, Ibtu itu enggak punya kekuatan, ujar Alvin Lim dikutip dari Intens Investigasi yang tayang pada Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari Komisaris Polisi, Kompol, Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, Komisaris Besar Polisi, Kombes, hingga Jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Di mana mereka yang punya anak buah, mereka bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka, bisa menandatangani, bisa memerintahkan, ujarnya. Kalau seorang Ibtu ini hanyalah ditekan. Jadi ada faktor intelektual kemungkinan seorang perwira yang bermain di sini, jelas pungkasnya. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar yang ternyata tak sesuai dengan isi BAP kasus Vina Cirebon. Kejadian berawal saat Liga mengaku dihubungi oleh temannya berinisial T jika Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan. Saat ditanya sosok yang menghubungi T, teman Liga menjawab bahwa sosok itu adalah Jenderal AU. Diketahui Jenderal AU tersebut merupakan Ketua XTC 04 Sumber, menurutnya Jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi Jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki.
Saksi kasus pembunuhan Vina, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi, Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut saja dengan polisi. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Teguh juga mengaku saat kejadian di 2016 masih sekolah dan takut sehingga menurut saja apa yang diminta penyidik. Teguh mengaku menyesal sudah memberikan keterangan bohong dan membuat 8 orang di penjara. Sebelumnya Teguh juga menangis di rumah Deddy Mulyadi, ia menyesali kesaksiannya terhadap kasus Vina pada 2016 silam. Teguh mengaku berbohong dan telah mendapatkan amplop dari keluarga Eka Sandi. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong telah membuat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT di malam kejadian. Keberadaan ayah Eki, Ibtu Rudiana menjadi misteri setelah kematian anaknya dan Vina mencuat di 2024. Ibtu Rudiana sempat muncul memberikan klarifikasi, ia menyebut selama 8 tahun tidak diam dan berusaha mati-matian mengungkap kasus Vina Cirebon. Jurnalis iNews TV, Abraham Silaban lalu mendatangi Polsek Kapetakan, diketahui Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek di sana. Namun saat didatangi, Ibtu Rudiana tak ada di ruangannya. Polisi yang bertugas di Polsek Kapetakan, menyebut kalau Ibtu Rudiana tengah ada kegiatan di Polres. Saat dihubungi melalui aplikasi WhatsApp, Ibtu Rudiana tak memberikan jawaban apa-apa. Abraham Silaban akhirnya memutuskan untuk menunggu kedatangan Ibtu Rudiana di Polsek Kapetakan. Namun ayah Eki tersebut tak kunjung datang. Bukannya terang, kematian Eki dan Vina kini malah semakin rumit. Ibtu Rudiana diduga melakukan blunder, sehingga muncul dugaan rekayasa pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam Polri. Arianto menyampaikan, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki tergolong janggal. Pasalnya, pada 2016, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan alias Perong, berencana melaporkan Rudiana, ayah Eki korban dugaan pembunuhan bersama kekasihnya Vina di Cirebon pada 2016. Muchtar Effendi, salah satu kuasa hukum Pegi mengatakan, Rudiana diduga telah mengarang cerita kasus kematian anaknya dan Vina pada 2016. Menurutnya, pada 31 Agustus 2016 atau 3 hari setelah kematian Eki dan Vina, Rudiana menangkap 8 orang yang saat ini sudah diadili. 8 orang itu dianggap sebagai pelaku pembunuhan Eki dan Vina. Munculnya 3 nama daftar pencarian orang Andi, Dani termasuk Pegi, kata dia, diduga dari keterangan Rudiana yang pada 31 Agustus 2016 sempat mendatangi rumah Pegi dan menyita 2 sepeda motor. Selain itu, kata dia, dalam berkas dakwaan nama yang muncul itu Pegi alias Perong, bukan Pegi Setiawan. Muchtar pun menduga bahwa ditangkapnya Pegi oleh polisi, bermula dari keterangan Rudiana dalam kasus yang terjadi pada 8 tahun lalu di Cirebon. Sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal salah satu terpidana dalam kasus Vina melaporkan Rudiana ke Polres Cirebon Kota atas dugaan rekayasa dalam pengungkapan kasus ini. Farhad Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, menyampaikan bahwa terdapat kejanggalan dalam keterangan penyebab kematian Vina dan Eki yang disampaikan oleh Rudiana.
Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana diduga telah melakukan pelanggaran kode etik berat sebagai anggota polisi di kasus Vina Cirebon. Hal ini diungkapkan oleh ex-Wakapolri 2013 hingga 2014, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno. Oegroseno menilai bahwa pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana bisa membuatnya terkena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Dia menjelaskan ada beberapa keanehan yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon ini. Pertama adalah terkait penyidikan kasus dalam hal tugas anggota polisi. Dia menjelaskan bahwa dalam suatu penyidikan harus ada surat perintah penyidikan. Setelah dianalisa TKP dan kasusnya, baru cari barang bukti yang bisa ditemukan dan bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Memang korbannya ini adalah anak dari Ibtu Rudiana. Namun hal aneh terjadi ketika dia menghubungi Liga Akbar untuk memastikan jaket, helm motor apakah milik almarhum Eki. Keanehan kedua yang diduga pelanggaran kode etik adalah membawa Liga Akbar ke penyidik. Sementara yang menjadi pertanyaan adalah surat perintah untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Keanehan-keanehan itu, kata dia, perlu didalami untuk mengetahui ada apa sebenarnya ini. Ibtu Rudiana sampai mengajak Liga Akbar untuk memberikan kesaksian yang akhirnya berkembang menjadi kesaksian yang tidak benar. Jika memang Ibtu Rudiana memaksakan Liga Akbar agar memberikan keterangan tidak benar, kata dia, maka itu adalah suatu pelanggaran berat. Sanksinya, kata dia, bisa PTDH atau dipecat dari Polri. Ibtu Rudiana, ayah Eki dilaporkan ke polisi terkait kasus kematian anaknya dan Vina Cirebon. Ibtu Rudiana diduga merekayasa kasus Vina Cirebon dan Eki yang berujung pada ditangkapnya 8 tersangka pembunuhan. Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki yang saat kejadian menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon. Saat peristiwa tewasnya sang putra bersama dengan Vina, Ibtu Rudiana ikut dalam proses penyelidikan hingga penetapan tersangka. Saat ini, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Keberadaan Ibtu Rudiana menjadi misteri setelah kematian anaknya dan Vina mencuat di 2024. Ibtu Rudiana sempat muncul memberikan klarifikasi. Ia menyebut selama 8 tahun tidak diam dan berusaha mati-matian mengungkap kasus Vina Cirebon. Bukannya terang, kematian Eki dan Vina kini malah semakin rumit. Ibtu Rudiana diduga melakukan blunder, sehingga muncul dugaan rekayasa pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Muhtar Effendi, salah satu kuasa hukum Pegi mengatakan, Rudiana diduga telah mengarang cerita kasus kematian anaknya dan Vina pada 2016. Kenapa kami berencana melaporkan Rudiana? Karena alur cerita peristiwa pidana yang dibuat oleh polisi, kemudian dipakai oleh jaksa untuk membuat dakwaan itu asalnya dari laporan Rudiana, ujar Muhtar, Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2024. Menurutnya, pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 atau 3 hari setelah kematian Eki dan Vina, Rudiana menangkap 8 orang yang saat ini sudah diadili. 8 orang itu dianggap sebagai pelaku pembunuhan Eki dan Vina. Rudiana yang melaporkan ke Reskrim Polres Cirebon Kota, setelah dia mengamankan yang 8 orang terpidana itu, katanya. Munculnya 3 nama daftar pencarian orang Andi, Dani termasuk Pegi, kata dia, diduga dari keterangan Rudiana yang pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 sempat mendatangi rumah Pegi dan menyita 2 sepeda motor. Saat itu oleh ibu Pegi diberitahu kalau Pegi bekerja di Bandung dan berikan alamatnya di Katapang, Kabupaten Bandung. Kan, kalau memang Pegi terlibat kepanat tidak saat itu juga Rudiana ke Bandung, menangkap Pegi, kenapa setelah 8 tahun baru ditangkap, ucapnya. Selain itu, kata dia, dalam berkas dakwaan nama yang muncul itu Pegi alias Perong, bukan Pegi Setiawan. Dalam dakwaan JPU itu nama Pegi alias Perong, Andi dan Dani jadi tidak ada nama Pegi Setiawan di sana. Dari seluruh saksi fakta di persidangan tidak satu pun yang mengarah pada Pegi Setiawan, katanya. Muhtar pun menduga bahwa ditangkapnya Pegi oleh polisi, bermula dari keterangan Rudiana dalam kasus yang terjadi pada 8 tahun lalu di Cirebon. Jadi, laporannya terkait laporan bohong, palsu yang dibuat Rudiana, karena dari laporan itu kan akhirnya Pegi Setiawan yang tidak tahu apa-apa, harus mendekam di penjara. Awalnya dari Sertia Rudiana, ucapnya. Sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal salah satu terpidana dalam kasus Vina melaporkan Rudiana ke Polres Cirebon Kota atas dugaan rekayasa dalam pengungkapan kasus ini. Farhad Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal,
menyampaikan bahwa terdapat kejanggalan dalam keterangan penyebab kematian Vina dan Eki yang disampaikan oleh Rudiana. Ya, kemarin kami telah mendatangi Polres Cirebon Kota untuk melaporkan Rudiana. Kami laporkan karena pengakuan dari Rudiana seolah-olah dia sudah langsung tahu bahwa yang membunuh itu 11 orang, kemudian yang mengakibatkan kematian adalah dari tusukan samurai dan luka segala macam, tapi kenyataannya berbeda dengan apa yang terjadi, ujar Farhad. Penasihat ahli Kapolri, Irjen Purn Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam Polri. Beliau, Kapolri, perintahkan untuk Propam, Irwasum, Inspektorat Pengawasan Umum, turun. Jadi sudah memeriksa Ibtu Rudiana, cuma hasilnya tidak diekspose, kata Arianto, Minggu, tanggal 16 Juni tahun 2024. Tapi yang jelas sekarang ini proses yang dilakukan oleh Polda adalah kelanjutan daripada proses yang dulu dianggap sudah tuntas tapi dianggap bermasalah. Arianto menyampaikan, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki tergolong janggal. Pasalnya, pada 2016, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Pasti dalam kasus ini yang nomor satu diperiksa adalah Ibtu Rudiana, karena disitulah mulai terjadi blunder. Seakan-akan penyidikan yang dulu sudah selesai di tahun 2016, ternyata di belakangnya diawali dengan tuduhan bahwa itu kasus rekayasa, terutama di rekayasa Rudiana itu, kata Arianto dikutip Tribun News. Dugaan saya jelas itu memang dia, Ibtu Rudiana, kan bikin LP, ikut melakukan penangkapan. Apakah Kasat Narkoba boleh nangkap urusan pidana hukum? Karena polisi kan demi kecepatan dalam rangka pengejaran siapapun itu dikejar, kelengkapannya dilengkapi kemudian. Kalau di sini, apakah memang benar karena Eki, anaknya meninggal, Rudiana dengan marah sehingga dia menangani itu sampai selesai? Rudiana itu, katanya, sampai LP saja, yang menangani reserse umum, imbuhnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Seseorang yang hanya berpangkat Ibtu itu enggak mampu merekayasa dan mengkondisikan sebuah kasus. Enggak bisa, Ibtu itu enggak punya kekuatan, ujar Alvin Lim dikutip dari Intens Investigasi yang tayang pada Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari Komisaris Polisi, Kompol, Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, Komisaris Besar Polisi, Kombes, hingga Jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Di mana mereka yang punya anak buah, mereka bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka, bisa menandatangani, bisa memerintahkan, ujarnya. Kalau seorang Ibtu ini hanyalah ditekan. Jadi ada faktor intelektual kemungkinan seorang perwira yang bermain di sini, jelas pungkasnya. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar yang ternyata tak sesuai dengan isi BAP kasus Vina Cirebon. Kejadian berawal saat Liga mengaku dihubungi oleh temannya berinisial T jika Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan. Saat ditanya sosok yang menghubungi T, teman Liga menjawab bahwa sosok itu adalah Jenderal AU. Diketahui Jenderal AU tersebut merupakan Ketua XTC 04 Sumber, menurutnya Jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi Jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki.
Saksi kasus pembunuhan Vina, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi, Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut saja dengan polisi. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Teguh juga mengaku saat kejadian di 2016 masih sekolah dan takut sehingga menurut saja apa yang diminta penyidik. Teguh mengaku menyesal sudah memberikan keterangan bohong dan membuat 8 orang di penjara. Sebelumnya Teguh juga menangis di rumah Deddy Mulyadi, ia menyesali kesaksiannya terhadap kasus Vina pada 2016 silam. Teguh mengaku berbohong dan telah mendapatkan amplop dari keluarga Eka Sandi. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong telah membuat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT di malam kejadian. Keberadaan ayah Eki, Ibtu Rudiana menjadi misteri setelah kematian anaknya dan Vina mencuat di 2024. Ibtu Rudiana sempat muncul memberikan klarifikasi, ia menyebut selama 8 tahun tidak diam dan berusaha mati-matian mengungkap kasus Vina Cirebon. Jurnalis iNews TV, Abraham Silaban lalu mendatangi Polsek Kapetakan, diketahui Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek di sana. Namun saat didatangi, Ibtu Rudiana tak ada di ruangannya. Polisi yang bertugas di Polsek Kapetakan, menyebut kalau Ibtu Rudiana tengah ada kegiatan di Polres. Saat dihubungi melalui aplikasi WhatsApp, Ibtu Rudiana tak memberikan jawaban apa-apa. Abraham Silaban akhirnya memutuskan untuk menunggu kedatangan Ibtu Rudiana di Polsek Kapetakan. Namun ayah Eki tersebut tak kunjung datang. Bukannya terang, kematian Eki dan Vina kini malah semakin rumit. Ibtu Rudiana diduga melakukan blunder, sehingga muncul dugaan rekayasa pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam Polri. Arianto menyampaikan, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki tergolong janggal. Pasalnya, pada 2016, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan alias Perong, berencana melaporkan Rudiana, ayah Eki korban dugaan pembunuhan bersama kekasihnya Vina di Cirebon pada 2016. Muchtar Effendi, salah satu kuasa hukum Pegi mengatakan, Rudiana diduga telah mengarang cerita kasus kematian anaknya dan Vina pada 2016. Menurutnya, pada 31 Agustus 2016 atau 3 hari setelah kematian Eki dan Vina, Rudiana menangkap 8 orang yang saat ini sudah diadili. 8 orang itu dianggap sebagai pelaku pembunuhan Eki dan Vina. Munculnya 3 nama daftar pencarian orang Andi, Dani termasuk Pegi, kata dia, diduga dari keterangan Rudiana yang pada 31 Agustus 2016 sempat mendatangi rumah Pegi dan menyita 2 sepeda motor. Selain itu, kata dia, dalam berkas dakwaan nama yang muncul itu Pegi alias Perong, bukan Pegi Setiawan. Muchtar pun menduga bahwa ditangkapnya Pegi oleh polisi, bermula dari keterangan Rudiana dalam kasus yang terjadi pada 8 tahun lalu di Cirebon. Sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal salah satu terpidana dalam kasus Vina melaporkan Rudiana ke Polres Cirebon Kota atas dugaan rekayasa dalam pengungkapan kasus ini. Farhad Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, menyampaikan bahwa terdapat kejanggalan dalam keterangan penyebab kematian Vina dan Eki yang disampaikan oleh Rudiana.
Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana diduga telah melakukan pelanggaran kode etik berat sebagai anggota polisi di kasus Vina Cirebon. Hal ini diungkapkan oleh ex-Wakapolri 2013 hingga 2014, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno. Oegroseno menilai bahwa pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana bisa membuatnya terkena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Dia menjelaskan ada beberapa keanehan yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon ini. Pertama adalah terkait penyidikan kasus dalam hal tugas anggota polisi. Dia menjelaskan bahwa dalam suatu penyidikan harus ada surat perintah penyidikan. Setelah dianalisa TKP dan kasusnya, baru cari barang bukti yang bisa ditemukan dan bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Memang korbannya ini adalah anak dari Ibtu Rudiana. Namun hal aneh terjadi ketika dia menghubungi Liga Akbar untuk memastikan jaket, helm motor apakah milik almarhum Eki. Keanehan kedua yang diduga pelanggaran kode etik adalah membawa Liga Akbar ke penyidik. Sementara yang menjadi pertanyaan adalah surat perintah untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Keanehan-keanehan itu, kata dia, perlu didalami untuk mengetahui ada apa sebenarnya ini. Ibtu Rudiana sampai mengajak Liga Akbar untuk memberikan kesaksian yang akhirnya berkembang menjadi kesaksian yang tidak benar. Jika memang Ibtu Rudiana memaksakan Liga Akbar agar memberikan keterangan tidak benar, kata dia, maka itu adalah suatu pelanggaran berat. Sanksinya, kata dia, bisa PTDH atau dipecat dari Polri. Ibtu Rudiana, ayah Eki dilaporkan ke polisi terkait kasus kematian anaknya dan Vina Cirebon. Ibtu Rudiana diduga merekayasa kasus Vina Cirebon dan Eki yang berujung pada ditangkapnya 8 tersangka pembunuhan. Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki yang saat kejadian menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon. Saat peristiwa tewasnya sang putra bersama dengan Vina, Ibtu Rudiana ikut dalam proses penyelidikan hingga penetapan tersangka. Saat ini, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Keberadaan Ibtu Rudiana menjadi misteri setelah kematian anaknya dan Vina mencuat di 2024. Ibtu Rudiana sempat muncul memberikan klarifikasi. Ia menyebut selama 8 tahun tidak diam dan berusaha mati-matian mengungkap kasus Vina Cirebon. Bukannya terang, kematian Eki dan Vina kini malah semakin rumit. Ibtu Rudiana diduga melakukan blunder, sehingga muncul dugaan rekayasa pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Muhtar Effendi, salah satu kuasa hukum Pegi mengatakan, Rudiana diduga telah mengarang cerita kasus kematian anaknya dan Vina pada 2016. Kenapa kami berencana melaporkan Rudiana? Karena alur cerita peristiwa pidana yang dibuat oleh polisi, kemudian dipakai oleh jaksa untuk membuat dakwaan itu asalnya dari laporan Rudiana, ujar Muhtar, Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2024. Menurutnya, pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 atau 3 hari setelah kematian Eki dan Vina, Rudiana menangkap 8 orang yang saat ini sudah diadili. 8 orang itu dianggap sebagai pelaku pembunuhan Eki dan Vina. Rudiana yang melaporkan ke Reskrim Polres Cirebon Kota, setelah dia mengamankan yang 8 orang terpidana itu, katanya. Munculnya 3 nama daftar pencarian orang Andi, Dani termasuk Pegi, kata dia, diduga dari keterangan Rudiana yang pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 sempat mendatangi rumah Pegi dan menyita 2 sepeda motor. Saat itu oleh ibu Pegi diberitahu kalau Pegi bekerja di Bandung dan berikan alamatnya di Katapang, Kabupaten Bandung. Kan, kalau memang Pegi terlibat ke Panat tidak saat itu juga Rudiana ke Bandung, menangkap Pegi, kenapa setelah 8 tahun baru ditangkap, ucapnya. Selain itu, kata dia, dalam berkas dakwaan nama yang muncul itu Pegi alias Perong, bukan Pegi Setiawan. Dalam dakwaan JPU itu nama Pegi alias Perong, Andi dan Dani jadi tidak ada nama Pegi Setiawan di sana. Dari seluruh saksi fakta di persidangan tidak satu pun yang mengarah pada Pegi Setiawan, katanya. Muhtar pun menduga bahwa ditangkapnya Pegi oleh polisi, bermula dari keterangan Rudiana dalam kasus yang terjadi pada 8 tahun lalu di Cirebon. Jadi, laporannya terkait laporan bohong, palsu yang dibuat Rudiana, karena dari laporan itu kan akhirnya Pegi Setiawan yang tidak tahu apa-apa, harus mendekam di penjara. Awalnya dari Sertia Rudiana, ucapnya. Sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal salah satu terpidana dalam kasus Vina melaporkan Rudiana ke Polres Cirebon Kota atas dugaan rekayasa dalam pengungkapan kasus ini. Farhad Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal,
menyampaikan bahwa terdapat kejanggalan dalam keterangan penyebab kematian Vina dan Eki yang disampaikan oleh Rudiana. Ya, kemarin kami telah mendatangi Polres Cirebon Kota untuk melaporkan Rudiana. Kami laporkan karena pengakuan dari Rudiana seolah-olah dia sudah langsung tahu bahwa yang membunuh itu 11 orang, kemudian yang mengakibatkan kematian adalah dari tusukan samurai dan luka segala macam, tapi kenyataannya berbeda dengan apa yang terjadi, ujar Farhad. Penasihat ahli Kapolri, Irjen Purn Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam Polri. Beliau, Kapolri, perintahkan untuk Propam, Irwasum, Inspektorat Pengawasan Umum, turun. Jadi sudah memeriksa Ibtu Rudiana, cuma hasilnya tidak diekspose, kata Arianto, Minggu, tanggal 16 Juni tahun 2024. Tapi yang jelas sekarang ini proses yang dilakukan oleh Polda adalah kelanjutan daripada proses yang dulu dianggap sudah tuntas tapi dianggap bermasalah. Arianto menyampaikan, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki tergolong janggal. Pasalnya, pada 2016, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Pasti dalam kasus ini yang nomor satu diperiksa adalah Ibtu Rudiana, karena disitulah mulai terjadi blunder. Seakan-akan penyidikan yang dulu sudah selesai di tahun 2016, ternyata di belakangnya diawali dengan tuduhan bahwa itu kasus rekayasa, terutama di rekayasa Rudiana itu, kata Arianto dikutip Tribun News. Dugaan saya jelas itu memang dia, Ibtu Rudiana, kan bikin LP, ikut melakukan penangkapan. Apakah Kasat Narkoba boleh nangkap urusan pidana hukum? Karena polisi kan demi kecepatan dalam rangka pengejaran siapapun itu dikejar, kelengkapannya dilengkapi kemudian. Kalau di sini, apakah memang benar karena Eki, anaknya meninggal, Rudiana dengan marah sehingga dia menangani itu sampai selesai? Rudiana itu, katanya, sampai LP saja, yang menangani reserse umum, imbuhnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Seseorang yang hanya berpangkat Ibtu itu enggak mampu merekayasa dan mengkondisikan sebuah kasus. Enggak bisa. Ibtu itu enggak punya kekuatan, ujar Alvin Lim dikutip dari Intens Investigasi yang tayang pada Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari Komisaris Polisi, Kompol, Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, Komisaris Besar Polisi, Kombes, hingga Jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Di mana mereka yang punya anak buah, mereka bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka, bisa menandatangani, bisa memerintahkan, ujarnya. Kalau seorang Ibtu ini hanyalah ditekan. Jadi ada faktor intelektual kemungkinan seorang perwira yang bermain di sini, jelas pungkasnya. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar yang ternyata tak sesuai dengan isi BAP kasus Vina Cirebon. Kejadian berawal saat Liga mengaku dihubungi oleh temannya berinisial T jika Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan. Saat ditanya sosok yang menghubungi T, teman Liga menjawab bahwa sosok itu adalah Jenderal AU. Diketahui Jenderal AU tersebut merupakan Ketua XTC 04 Sumber, menurutnya Jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi Jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki.
Saksi kasus pembunuhan Vina, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi, Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut saja dengan polisi. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Teguh juga mengaku saat kejadian di 2016 masih sekolah dan takut sehingga menurut saja apa yang diminta penyidik. Teguh mengaku menyesal sudah memberikan keterangan bohong dan membuat 8 orang di penjara. Sebelumnya Teguh juga menangis di rumah Deddy Mulyadi, ia menyesali kesaksiannya terhadap kasus Vina pada 2016 silam. Teguh mengaku berbohong dan telah mendapatkan amplop dari keluarga Eka Sandi. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong telah membuat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT di malam kejadian. Keberadaan ayah Eki, Ibtu Rudiana menjadi misteri setelah kematian anaknya dan Vina mencuat di 2024. Ibtu Rudiana sempat muncul memberikan klarifikasi. Ia menyebut selama 8 tahun tidak diam dan berusaha mati-matian mengungkap kasus Vina Cirebon. Jurnalis INews TV, Abraham Silaban lalu mendatangi Polsek Kapetakan, diketahui Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek di sana. Namun saat didatangi, Ibtu Rudiana tak ada di ruangannya. Polisi yang bertugas di Polsek Kapetakan, menyebut kalau Ibtu Rudiana tengah ada kegiatan di Polres. Saat dihubungi melalui aplikasi WhatsApp, Ibtu Rudiana tak memberikan jawaban apa-apa. Abraham Silaban akhirnya memutuskan untuk menunggu kedatangan Ibtu Rudiana di Polsek Kapetakan. Namun ayah Eki tersebut tak kunjung datang. Bukannya terang, kematian Eki dan Vina kini malah semakin rumit. Ibtu Rudiana diduga melakukan blunder, sehingga muncul dugaan rekayasa pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam Polri. Arianto menyampaikan, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki tergolong janggal. Pasalnya, pada 2016, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan alias Perong, berencana melaporkan Rudiana, ayah Eki korban dugaan pembunuhan bersama kekasihnya Vina di Cirebon pada 2016. Muchtar Effendi, salah satu kuasa hukum Peggy mengatakan, Rudiana diduga telah mengarang cerita kasus kematian anaknya dan Vina pada 2016. Menurutnya, pada 31 Agustus 2016 atau 3 hari setelah kematian Eki dan Vina, Rudiana menangkap 8 orang yang saat ini sudah diadili. 8 orang itu dianggap sebagai pelaku pembunuhan Eki dan Vina. Munculnya 3 nama daftar pencarian orang Andi, Dani termasuk Peggy, kata dia, diduga dari keterangan Rudiana yang pada 31 Agustus 2016 sempat mendatangi rumah Peggy dan menyita 2 sepeda motor. Selain itu, kata dia, dalam berkas dakwaan nama yang muncul itu Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan. Muchtar pun menduga bahwa ditangkapnya Peggy oleh polisi, bermula dari keterangan Rudiana dalam kasus yang terjadi pada 8 tahun lalu di Cirebon. Sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal salah satu terpidana dalam kasus Vina melaporkan Rudiana ke Polres Cirebon Kota atas dugaan rekayasa dalam pengungkapan kasus ini. Farhad Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, menyampaikan bahwa terdapat kejanggalan dalam keterangan penyebab kematian Vina dan Eki yang disampaikan oleh Rudiana.
Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana diduga telah melakukan pelanggaran kode etik berat sebagai anggota polisi di kasus Vina Cirebon. Hal ini diungkapkan oleh ex-Wakapolri 2013 hingga 2014, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno. Oegroseno menilai bahwa pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana bisa membuatnya terkena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Dia menjelaskan ada beberapa keanehan yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon ini. Pertama adalah terkait penyidikan kasus dalam hal tugas anggota polisi. Dia menjelaskan bahwa dalam suatu penyidikan harus ada surat perintah penyidikan. Setelah dianalisa TKP dan kasusnya, baru cari barang bukti yang bisa ditemukan dan bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Memang korbannya ini adalah anak dari Ibtu Rudiana. Namun hal aneh terjadi ketika dia menghubungi Liga Akbar untuk memastikan jaket, helm motor apakah milik almarhum Eki. Keanehan kedua yang diduga pelanggaran kode etik adalah membawa Liga Akbar ke penyidik. Sementara yang menjadi pertanyaan adalah surat perintah untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Keanehan-keanehan itu, kata dia, perlu didalami untuk mengetahui ada apa sebenarnya ini. Ibtu Rudiana sampai mengajak Liga Akbar untuk memberikan kesaksian yang akhirnya berkembang menjadi kesaksian yang tidak benar. Jika memang Ibtu Rudiana memaksakan Liga Akbar agar memberikan keterangan tidak benar, kata dia, maka itu adalah suatu pelanggaran berat. Sanksinya, kata dia, bisa PTDH atau dipecat dari Polri. Ibtu Rudiana, ayah Eki dilaporkan ke polisi terkait kasus kematian anaknya dan Vina Cirebon. Ibtu Rudiana diduga merekayasa kasus Vina Cirebon dan Eki yang berujung pada ditangkapnya 8 tersangka pembunuhan. Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki yang saat kejadian menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon. Saat peristiwa tewasnya sang putra bersama dengan Vina, Ibtu Rudiana ikut dalam proses penyelidikan hingga penetapan tersangka. Saat ini, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Keberadaan Ibtu Rudiana menjadi misteri setelah kematian anaknya dan Vina mencuat di 2024. Ibtu Rudiana sempat muncul memberikan klarifikasi. Ia menyebut selama 8 tahun tidak diam dan berusaha mati-matian mengungkap kasus Vina Cirebon. Bukannya terang, kematian Eki dan Vina kini malah semakin rumit. Ibtu Rudiana diduga melakukan blunder, sehingga muncul dugaan rekayasa pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Muhtar Effendi, salah satu kuasa hukum Pegi mengatakan, Rudiana diduga telah mengarang cerita kasus kematian anaknya dan Vina pada 2016. Kenapa kami berencana melaporkan Rudiana? Karena alur cerita peristiwa pidana yang dibuat oleh polisi, kemudian dipakai oleh jaksa untuk membuat dakwaan itu asalnya dari laporan Rudiana, ujar Muhtar, Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2024. Menurutnya, pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 atau 3 hari setelah kematian Eki dan Vina, Rudiana menangkap 8 orang yang saat ini sudah diadili. 8 orang itu dianggap sebagai pelaku pembunuhan Eki dan Vina. Rudiana yang melaporkan ke Reskrim Polres Cirebon Kota, setelah dia mengamankan yang 8 orang terpidana itu, katanya. Munculnya 3 nama daftar pencarian orang Andi, Dani termasuk Pegi, kata dia, diduga dari keterangan Rudiana yang pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 sempat mendatangi rumah Pegi dan menyita 2 sepeda motor. Saat itu oleh ibu Pegi diberitahu kalau Pegi bekerja di Bandung dan berikan alamatnya di Katapang, Kabupaten Bandung. Kan, kalau memang Pegi terlibat ke Panat tidak saat itu juga Rudiana ke Bandung, menangkap Pegi, kenapa setelah 8 tahun baru ditangkap, ucapnya. Selain itu, kata dia, dalam berkas dakwaan nama yang muncul itu Pegi alias Perong, bukan Pegi Setiawan. Dalam dakwaan JPU itu nama Pegi alias Perong, Andi dan Dani jadi tidak ada nama Pegi Setiawan di sana. Dari seluruh saksi fakta di persidangan tidak satu pun yang mengarah pada Pegi Setiawan, katanya. Muhtar pun menduga bahwa ditangkapnya Pegi oleh polisi, bermula dari keterangan Rudiana dalam kasus yang terjadi pada 8 tahun lalu di Cirebon. Jadi, laporannya terkait laporan bohong, palsu yang dibuat Rudiana, karena dari laporan itu kan akhirnya Pegi Setiawan yang tidak tahu apa-apa, harus mendekam di penjara. Awalnya dari Sertia Rudiana, ucapnya. Sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal salah satu terpidana dalam kasus Vina melaporkan Rudiana ke Polres Cirebon Kota atas dugaan rekayasa dalam pengungkapan kasus ini. Farhad Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal,
menyampaikan bahwa terdapat kejanggalan dalam keterangan penyebab kematian Vina dan Eki yang disampaikan oleh Rudiana. Ya, kemarin kami telah mendatangi Polres Cirebon Kota untuk melaporkan Rudiana. Kami laporkan karena pengakuan dari Rudiana seolah-olah dia sudah langsung tahu bahwa yang membunuh itu 11 orang, kemudian yang mengakibatkan kematian adalah dari tusukan samurai dan luka segala macam, tapi kenyataannya berbeda dengan apa yang terjadi, ujar Farhad. Penasihat ahli Kapolri, Irjen Purn Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam Polri. Beliau, Kapolri, perintahkan untuk Propam, Irwasum, Inspektorat Pengawasan Umum, turun. Jadi sudah memeriksa Ibtu Rudiana, cuma hasilnya tidak diekspose, kata Arianto, Minggu, tanggal 16 Juni tahun 2024. Tapi yang jelas sekarang ini proses yang dilakukan oleh Polda adalah kelanjutan daripada proses yang dulu dianggap sudah tuntas tapi dianggap bermasalah. Arianto menyampaikan, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki tergolong janggal. Pasalnya, pada 2016, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Pasti dalam kasus ini yang nomor satu diperiksa adalah Ibtu Rudiana, karena disitulah mulai terjadi blunder. Seakan-akan penyidikan yang dulu sudah selesai di tahun 2016, ternyata di belakangnya diawali dengan tuduhan bahwa itu kasus rekayasa, terutama di rekayasa Rudiana itu, kata Arianto dikutip Tribun News. Dugaan saya jelas itu memang dia, Ibtu Rudiana, kan bikin LP, ikut melakukan penangkapan. Apakah Kasat Narkoba boleh nangkap urusan pidana hukum? Karena polisi kan demi kecepatan dalam rangka pengejaran siapapun itu dikejar, kelengkapannya dilengkapi kemudian. Kalau di sini, apakah memang benar karena Eki, anaknya meninggal, Rudiana dengan marah sehingga dia menangani itu sampai selesai? Rudiana itu, katanya, sampai LP saja, yang menangani reserse umum, imbuhnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Seseorang yang hanya berpangkat Ibtu itu enggak mampu merekayasa dan mengkondisikan sebuah kasus. Enggak bisa. Ibtu itu enggak punya kekuatan, ujar Alvin Lim dikutip dari Intens Investigasi yang tayang pada Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari Komisaris Polisi, Kompol, Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, Komisaris Besar Polisi, Kombes, hingga Jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Di mana mereka yang punya anak buah, mereka bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka, bisa menandatangani, bisa memerintahkan, ujarnya. Kalau seorang Ibtu ini hanyalah ditekan. Jadi ada faktor intelektual kemungkinan seorang perwira yang bermain di sini, jelas pungkasnya. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar yang ternyata tak sesuai dengan isi BAP kasus Vina Cirebon. Kejadian berawal saat Liga mengaku dihubungi oleh temannya berinisial T jika Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan. Saat ditanya sosok yang menghubungi T, teman Liga menjawab bahwa sosok itu adalah Jenderal AU. Diketahui Jenderal AU tersebut merupakan Ketua XTC 04 Sumber, menurutnya Jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi Jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki.
Saksi kasus pembunuhan Vina, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi, Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut saja dengan polisi. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Teguh juga mengaku saat kejadian di 2016 masih sekolah dan takut sehingga menurut saja apa yang diminta penyidik. Teguh mengaku menyesal sudah memberikan keterangan bohong dan membuat 8 orang di penjara. Sebelumnya Teguh juga menangis di rumah Deddy Mulyadi, ia menyesali kesaksiannya terhadap kasus Vina pada 2016 silam. Teguh mengaku berbohong dan telah mendapatkan amplop dari keluarga Eka Sandi. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong telah membuat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT di malam kejadian. Keberadaan ayah Eki, Ibtu Rudiana menjadi misteri setelah kematian anaknya dan Vina mencuat di 2024. Ibtu Rudiana sempat muncul memberikan klarifikasi. Ia menyebut selama 8 tahun tidak diam dan berusaha mati-matian mengungkap kasus Vina Cirebon. Jurnalis INews TV, Abraham Silaban lalu mendatangi Polsek Kapetakan, diketahui Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek di sana. Namun saat didatangi, Ibtu Rudiana tak ada di ruangannya. Polisi yang bertugas di Polsek Kapetakan, menyebut kalau Ibtu Rudiana tengah ada kegiatan di Polres. Saat dihubungi melalui aplikasi WhatsApp, Ibtu Rudiana tak memberikan jawaban apa-apa. Abraham Silaban akhirnya memutuskan untuk menunggu kedatangan Ibtu Rudiana di Polsek Kapetakan. Namun ayah Eki tersebut tak kunjung datang. Bukannya terang, kematian Eki dan Vina kini malah semakin rumit. Ibtu Rudiana diduga melakukan blunder, sehingga muncul dugaan rekayasa pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam Polri. Arianto menyampaikan, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki tergolong janggal. Pasalnya, pada 2016, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan alias Perong, berencana melaporkan Rudiana, ayah Eki korban dugaan pembunuhan bersama kekasihnya Vina di Cirebon pada 2016. Muchtar Effendi, salah satu kuasa hukum Peggy mengatakan, Rudiana diduga telah mengarang cerita kasus kematian anaknya dan Vina pada 2016. Menurutnya, pada 31 Agustus 2016 atau 3 hari setelah kematian Eki dan Vina, Rudiana menangkap 8 orang yang saat ini sudah diadili. 8 orang itu dianggap sebagai pelaku pembunuhan Eki dan Vina. Munculnya 3 nama daftar pencarian orang Andi, Dani termasuk Peggy, kata dia, diduga dari keterangan Rudiana yang pada 31 Agustus 2016 sempat mendatangi rumah Peggy dan menyita 2 sepeda motor. Selain itu, kata dia, dalam berkas dakwaan nama yang muncul itu Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan. Muchtar pun menduga bahwa ditangkapnya Peggy oleh polisi, bermula dari keterangan Rudiana dalam kasus yang terjadi pada 8 tahun lalu di Cirebon. Sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal salah satu terpidana dalam kasus Vina melaporkan Rudiana ke Polres Cirebon Kota atas dugaan rekayasa dalam pengungkapan kasus ini. Farhad Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, menyampaikan bahwa terdapat kejanggalan dalam keterangan penyebab kematian Vina dan Eki yang disampaikan oleh Rudiana.
Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana diduga telah melakukan pelanggaran kode etik berat sebagai anggota polisi di kasus Vina Cirebon. Hal ini diungkapkan oleh ex-Wakapolri 2013 hingga 2014, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno. Oegroseno menilai bahwa pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana bisa membuatnya terkena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Dia menjelaskan ada beberapa keanehan yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon ini. Pertama adalah terkait penyidikan kasus dalam hal tugas anggota polisi. Dia menjelaskan bahwa dalam suatu penyidikan harus ada surat perintah penyidikan. Setelah dianalisa TKP dan kasusnya, baru cari barang bukti yang bisa ditemukan dan bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Memang korbannya ini adalah anak dari Ibtu Rudiana. Namun hal aneh terjadi ketika dia menghubungi Liga Akbar untuk memastikan jaket, helm motor apakah milik almarhum Eki. Keanehan kedua yang diduga pelanggaran kode etik adalah membawa Liga Akbar ke penyidik. Sementara yang menjadi pertanyaan adalah surat perintah untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Keanehan-keanehan itu, kata dia, perlu didalami untuk mengetahui ada apa sebenarnya ini. Ibtu Rudiana sampai mengajak Liga Akbar untuk memberikan kesaksian yang akhirnya berkembang menjadi kesaksian yang tidak benar. Jika memang Ibtu Rudiana memaksakan Liga Akbar agar memberikan keterangan tidak benar, kata dia, maka itu adalah suatu pelanggaran berat. Sanksinya, kata dia, bisa PTDH atau dipecat dari Polri. Ibtu Rudiana, ayah Eki dilaporkan ke polisi terkait kasus kematian anaknya dan Vina Cirebon. Ibtu Rudiana diduga merekayasa kasus Vina Cirebon dan Eki yang berujung pada ditangkapnya 8 tersangka pembunuhan. Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki yang saat kejadian menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon. Saat peristiwa tewasnya sang putra bersama dengan Vina, Ibtu Rudiana ikut dalam proses penyelidikan hingga penetapan tersangka. Saat ini, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Keberadaan Ibtu Rudiana menjadi misteri setelah kematian anaknya dan Vina mencuat di 2024. Ibtu Rudiana sempat muncul memberikan klarifikasi. Ia menyebut selama 8 tahun tidak diam dan berusaha mati-matian mengungkap kasus Vina Cirebon. Bukannya terang, kematian Eki dan Vina kini malah semakin rumit. Ibtu Rudiana diduga melakukan blunder, sehingga muncul dugaan rekayasa pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Muhtar Effendi, salah satu kuasa hukum Pegi mengatakan, Rudiana diduga telah mengarang cerita kasus kematian anaknya dan Vina pada 2016. Kenapa kami berencana melaporkan Rudiana? Karena alur cerita peristiwa pidana yang dibuat oleh polisi, kemudian dipakai oleh jaksa untuk membuat dakwaan itu asalnya dari laporan Rudiana, ujar Muhtar, Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2024. Menurutnya, pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 atau 3 hari setelah kematian Eki dan Vina, Rudiana menangkap 8 orang yang saat ini sudah diadili. 8 orang itu dianggap sebagai pelaku pembunuhan Eki dan Vina. Rudiana yang melaporkan ke Reskrim Polres Cirebon Kota, setelah dia mengamankan yang 8 orang terpidana itu, katanya. Munculnya 3 nama daftar pencarian orang Andi, Dani termasuk Pegi, kata dia, diduga dari keterangan Rudiana yang pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 sempat mendatangi rumah Pegi dan menyita 2 sepeda motor. Saat itu oleh ibu Pegi diberitahu kalau Pegi bekerja di Bandung dan berikan alamatnya di Katapang, Kabupaten Bandung. Kan, kalau memang Pegi terlibat ke Panat tidak saat itu juga Rudiana ke Bandung, menangkap Pegi, kenapa setelah 8 tahun baru ditangkap, ucapnya. Selain itu, kata dia, dalam berkas dakwaan nama yang muncul itu Pegi alias Perong, bukan Pegi Setiawan. Dalam dakwaan JPU itu nama Pegi alias Perong, Andi dan Dani jadi tidak ada nama Pegi Setiawan di sana. Dari seluruh saksi fakta di persidangan tidak satu pun yang mengarah pada Pegi Setiawan, katanya. Muhtar pun menduga bahwa ditangkapnya Pegi oleh polisi, bermula dari keterangan Rudiana dalam kasus yang terjadi pada 8 tahun lalu di Cirebon. Jadi, laporannya terkait laporan bohong, palsu yang dibuat Rudiana, karena dari laporan itu kan akhirnya Pegi Setiawan yang tidak tahu apa-apa, harus mendekam di penjara. Awalnya dari Sertia Rudiana, ucapnya. Sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal salah satu terpidana dalam kasus Vina melaporkan Rudiana ke Polres Cirebon Kota atas dugaan rekayasa dalam pengungkapan kasus ini. Farhad Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal,
menyampaikan bahwa terdapat kejanggalan dalam keterangan penyebab kematian Vina dan Eki yang disampaikan oleh Rudiana. Ya, kemarin kami telah mendatangi Polres Cirebon Kota untuk melaporkan Rudiana. Kami laporkan karena pengakuan dari Rudiana seolah-olah dia sudah langsung tahu bahwa yang membunuh itu 11 orang, kemudian yang mengakibatkan kematian adalah dari tusukan samurai dan luka segala macam, tapi kenyataannya berbeda dengan apa yang terjadi, ujar Farhad. Penasihat ahli Kapolri, Irjen Purn Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam Polri. Beliau, Kapolri, perintahkan untuk Propam, Irwasum, Inspektorat Pengawasan Umum, turun. Jadi sudah memeriksa Ibtu Rudiana, cuma hasilnya tidak diekspose, kata Arianto, Minggu, tanggal 16 Juni tahun 2024. Tapi yang jelas sekarang ini proses yang dilakukan oleh Polda adalah kelanjutan daripada proses yang dulu dianggap sudah tuntas tapi dianggap bermasalah. Arianto menyampaikan, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki tergolong janggal. Pasalnya, pada 2016, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Pasti dalam kasus ini yang nomor satu diperiksa adalah Ibtu Rudiana, karena disitulah mulai terjadi blunder. Seakan-akan penyidikan yang dulu sudah selesai di tahun 2016, ternyata di belakangnya diawali dengan tuduhan bahwa itu kasus rekayasa, terutama di rekayasa Rudiana itu, kata Arianto dikutip Tribun News. Dugaan saya jelas itu memang dia, Ibtu Rudiana, kan bikin LP, ikut melakukan penangkapan. Apakah Kasat Narkoba boleh nangkap urusan pidana hukum? Karena polisi kan demi kecepatan dalam rangka pengejaran siapapun itu dikejar, kelengkapannya dilengkapi kemudian. Kalau di sini, apakah memang benar karena Eki, anaknya meninggal, Rudiana dengan marah sehingga dia menangani itu sampai selesai? Rudiana itu, katanya, sampai LP saja, yang menangani reserse umum, imbuhnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Seseorang yang hanya berpangkat Ibtu itu enggak mampu merekayasa dan mengkondisikan sebuah kasus. Enggak bisa. Ibtu itu enggak punya kekuatan, ujar Alvin Lim dikutip dari Intens Investigasi yang tayang pada Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari Komisaris Polisi, Kompol, Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, Komisaris Besar Polisi, Kombes, hingga Jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Di mana mereka yang punya anak buah, mereka bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka, bisa menandatangani, bisa memerintahkan, ujarnya. Kalau seorang Ibtu ini hanyalah ditekan. Jadi ada faktor intelektual kemungkinan seorang perwira yang bermain di sini, jelas pungkasnya. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar yang ternyata tak sesuai dengan isi BAP kasus Vina Cirebon. Kejadian berawal saat Liga mengaku dihubungi oleh temannya berinisial T jika Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan. Saat ditanya sosok yang menghubungi T, teman Liga menjawab bahwa sosok itu adalah Jenderal AU. Diketahui Jenderal AU tersebut merupakan Ketua XTC 04 Sumber, menurutnya Jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi Jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki.
Saksi kasus pembunuhan Vina, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi, Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut saja dengan polisi. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Teguh juga mengaku saat kejadian di 2016 masih sekolah dan takut sehingga menurut saja apa yang diminta penyidik. Teguh mengaku menyesal sudah memberikan keterangan bohong dan membuat 8 orang di penjara. Sebelumnya Teguh juga menangis di rumah Deddy Mulyadi, ia menyesali kesaksiannya terhadap kasus Vina pada 2016 silam. Teguh mengaku berbohong dan telah mendapatkan amplop dari keluarga Eka Sandi. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong telah membuat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT di malam kejadian. Keberadaan ayah Eki, Ibtu Rudiana menjadi misteri setelah kematian anaknya dan Vina mencuat di 2024. Ibtu Rudiana sempat muncul memberikan klarifikasi. Ia menyebut selama 8 tahun tidak diam dan berusaha mati-matian mengungkap kasus Vina Cirebon. Jurnalis INews TV, Abraham Silaban lalu mendatangi Polsek Kapetakan, diketahui Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek di sana. Namun saat didatangi, Ibtu Rudiana tak ada di ruangannya. Polisi yang bertugas di Polsek Kapetakan, menyebut kalau Ibtu Rudiana tengah ada kegiatan di Polres. Saat dihubungi melalui aplikasi WhatsApp, Ibtu Rudiana tak memberikan jawaban apa-apa. Abraham Silaban akhirnya memutuskan untuk menunggu kedatangan Ibtu Rudiana di Polsek Kapetakan. Namun ayah Eki tersebut tak kunjung datang. Bukannya terang, kematian Eki dan Vina kini malah semakin rumit. Ibtu Rudiana diduga melakukan blunder, sehingga muncul dugaan rekayasa pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam Polri. Arianto menyampaikan, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki tergolong janggal. Pasalnya, pada 2016, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan alias Perong, berencana melaporkan Rudiana, ayah Eki korban dugaan pembunuhan bersama kekasihnya Vina di Cirebon pada 2016. Muchtar Effendi, salah satu kuasa hukum Peggy mengatakan, Rudiana diduga telah mengarang cerita kasus kematian anaknya dan Vina pada 2016. Menurutnya, pada 31 Agustus 2016 atau 3 hari setelah kematian Eki dan Vina, Rudiana menangkap 8 orang yang saat ini sudah diadili. 8 orang itu dianggap sebagai pelaku pembunuhan Eki dan Vina. Munculnya 3 nama daftar pencarian orang Andi, Dani termasuk Peggy, kata dia, diduga dari keterangan Rudiana yang pada 31 Agustus 2016 sempat mendatangi rumah Peggy dan menyita 2 sepeda motor. Selain itu, kata dia, dalam berkas dakwaan nama yang muncul itu Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan. Muchtar pun menduga bahwa ditangkapnya Peggy oleh polisi, bermula dari keterangan Rudiana dalam kasus yang terjadi pada 8 tahun lalu di Cirebon. Sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal salah satu terpidana dalam kasus Vina melaporkan Rudiana ke Polres Cirebon Kota atas dugaan rekayasa dalam pengungkapan kasus ini. Farhad Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, menyampaikan bahwa terdapat kejanggalan dalam keterangan penyebab kematian Vina dan Eki yang disampaikan oleh Rudiana.
Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana diduga telah melakukan pelanggaran kode etik berat sebagai anggota polisi di kasus Vina Cirebon. Hal ini diungkapkan oleh ex-Wakapolri 2013 hingga 2014, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno. Oegroseno menilai bahwa pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana bisa membuatnya terkena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Dia menjelaskan ada beberapa keanehan yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon ini. Pertama adalah terkait penyidikan kasus dalam hal tugas anggota polisi. Dia menjelaskan bahwa dalam suatu penyidikan harus ada surat perintah penyidikan. Setelah dianalisa TKP dan kasusnya, baru cari barang bukti yang bisa ditemukan dan bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Memang korbannya ini adalah anak dari Ibtu Rudiana. Namun hal aneh terjadi ketika dia menghubungi Liga Akbar untuk memastikan jaket, helm motor apakah milik almarhum Eki. Keanehan kedua yang diduga pelanggaran kode etik adalah membawa Liga Akbar ke penyidik. Sementara yang menjadi pertanyaan adalah surat perintah untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Keanehan-keanehan itu, kata dia, perlu didalami untuk mengetahui ada apa sebenarnya ini. Ibtu Rudiana sampai mengajak Liga Akbar untuk memberikan kesaksian yang akhirnya berkembang menjadi kesaksian yang tidak benar. Jika memang Ibtu Rudiana memaksakan Liga Akbar agar memberikan keterangan tidak benar, kata dia, maka itu adalah suatu pelanggaran berat. Sanksinya, kata dia, bisa PTDH atau dipecat dari Polri. Ibtu Rudiana, ayah Eki dilaporkan ke polisi terkait kasus kematian anaknya dan Vina Cirebon. Ibtu Rudiana diduga merekayasa kasus Vina Cirebon dan Eki yang berujung pada ditangkapnya 8 tersangka pembunuhan. Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki yang saat kejadian menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon. Saat peristiwa tewasnya sang putra bersama dengan Vina, Ibtu Rudiana ikut dalam proses penyelidikan hingga penetapan tersangka. Saat ini, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Keberadaan Ibtu Rudiana menjadi misteri setelah kematian anaknya dan Vina mencuat di 2024. Ibtu Rudiana sempat muncul memberikan klarifikasi. Ia menyebut selama 8 tahun tidak diam dan berusaha mati-matian mengungkap kasus Vina Cirebon. Bukannya terang, kematian Eki dan Vina kini malah semakin rumit. Ibtu Rudiana diduga melakukan blunder, sehingga muncul dugaan rekayasa pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Muhtar Effendi, salah satu kuasa hukum Pegi mengatakan, Rudiana diduga telah mengarang cerita kasus kematian anaknya dan Vina pada 2016. Kenapa kami berencana melaporkan Rudiana? Karena alur cerita peristiwa pidana yang dibuat oleh polisi, kemudian dipakai oleh jaksa untuk membuat dakwaan itu asalnya dari laporan Rudiana, ujar Muhtar, Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2024. Menurutnya, pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 atau 3 hari setelah kematian Eki dan Vina, Rudiana menangkap 8 orang yang saat ini sudah diadili. 8 orang itu dianggap sebagai pelaku pembunuhan Eki dan Vina. Rudiana yang melaporkan ke Reskrim Polres Cirebon Kota, setelah dia mengamankan yang 8 orang terpidana itu, katanya. Munculnya 3 nama daftar pencarian orang Andi, Dani termasuk Pegi, kata dia, diduga dari keterangan Rudiana yang pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 sempat mendatangi rumah Pegi dan menyita 2 sepeda motor. Saat itu oleh ibu Pegi diberitahu kalau Pegi bekerja di Bandung dan berikan alamatnya di Katapang, Kabupaten Bandung. Kan, kalau memang Pegi terlibat kepanat tidak saat itu juga Rudiana ke Bandung, menangkap Pegi, kenapa setelah 8 tahun baru ditangkap, ucapnya. Selain itu, kata dia, dalam berkas dakwaan nama yang muncul itu Pegi alias Perong, bukan Pegi Setiawan. Dalam dakwaan JPU itu nama Pegi alias Perong, Andi dan Dani jadi tidak ada nama Pegi Setiawan di sana. Dari seluruh saksi fakta di persidangan tidak satu pun yang mengarah pada Pegi Setiawan, katanya. Muhtar pun menduga bahwa ditangkapnya Pegi oleh polisi, bermula dari keterangan Rudiana dalam kasus yang terjadi pada 8 tahun lalu di Cirebon. Jadi, laporannya terkait laporan bohong, palsu yang dibuat Rudiana, karena dari laporan itu kan akhirnya Pegi Setiawan yang tidak tahu apa-apa, harus mendekam di penjara. Awalnya dari Sertia Rudiana, ucapnya. Sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal salah satu terpidana dalam kasus Vina melaporkan Rudiana ke Polres Cirebon Kota atas dugaan rekayasa dalam pengungkapan kasus ini. Farhad Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal,
menyampaikan bahwa terdapat kejanggalan dalam keterangan penyebab kematian Vina dan Eki yang disampaikan oleh Rudiana. Ya, kemarin kami telah mendatangi Polres Cirebon Kota untuk melaporkan Rudiana. Kami laporkan karena pengakuan dari Rudiana seolah-olah dia sudah langsung tahu bahwa yang membunuh itu 11 orang, kemudian yang mengakibatkan kematian adalah dari tusukan samurai dan luka segala macam, tapi kenyataannya berbeda dengan apa yang terjadi, ujar Farhad. Penasihat Ahli Kapolri, Irjen Purn Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam Polri. Beliau, Kapolri, perintahkan untuk Propam, Irwasum, Inspektorat Pengawasan Umum, turun. Jadi sudah memeriksa Ibtu Rudiana, cuma hasilnya tidak diekspose, kata Arianto, Minggu, tanggal 16 Juni tahun 2024. Tapi yang jelas sekarang ini proses yang dilakukan oleh Polda adalah kelanjutan daripada proses yang dulu dianggap sudah tuntas tapi dianggap bermasalah. Arianto menyampaikan, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki tergolong janggal. Pasalnya, pada 2016, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Pasti dalam kasus ini yang nomor satu diperiksa adalah Ibtu Rudiana, karena disitulah mulai terjadi blunder. Seakan-akan penyidikan yang dulu sudah selesai di tahun 2016, ternyata di belakangnya diawali dengan tuduhan bahwa itu kasus rekayasa, terutama di rekayasa Rudiana itu, kata Arianto dikutip Tribun News. Dugaan saya jelas itu memang dia, Ibtu Rudiana, kan bikin LP, ikut melakukan penangkapan. Apakah Kasat Narkoba boleh nangkap urusan pidana hukum? Karena polisi kan demi kecepatan dalam rangka pengejaran siapapun itu dikejar, kelengkapannya dilengkapi kemudian. Kalau di sini, apakah memang benar karena Eki, anaknya meninggal, Rudiana dengan marah sehingga dia menangani itu sampai selesai? Rudiana itu, katanya, sampai LP saja, yang menangani reserse umum, imbuhnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat menjelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Seseorang yang hanya berpangkat itu enggak mampu merekayasa dan mengkondisikan sebuah kasus. Enggak bisa, itu enggak punya kekuatan, ujar Alvin Lim dikutip dari Intens Investigasi yang tayang pada Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari Komisaris Polisi, Kompol, Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, Komisaris Besar Polisi, Kombes, hingga Jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Di mana mereka yang punya anak buah, mereka bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka, bisa menandatangani, bisa memerintahkan, ujarnya. Kalau seorang Ibtu ini hanyalah ditekan. Jadi ada faktor intelektual kemungkinan seorang perwira yang bermain di sini, jelas pungkasnya. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar yang ternyata tak sesuai dengan isi BAP kasus Vina Cirebon. Kejadian berawal saat Liga mengaku dihubungi oleh temannya berinisial T jika Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan. Saat ditanya sosok yang menghubungi T, teman Liga menjawab bahwa sosok itu adalah Jenderal AU. Diketahui Jenderal AU tersebut merupakan Ketua XTC 04 Sumber, menurutnya jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki.
Saksi kasus pembunuhan Vina, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi, Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut saja dengan polisi. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Teguh juga mengaku saat kejadian di 2016 masih sekolah dan takut sehingga menurut saja apa yang diminta penyidik. Teguh mengaku menyesal sudah memberikan keterangan bohong dan membuat 8 orang di penjara. Sebelumnya Teguh juga menangis di rumah Deddy Mulyadi, ia menyesali kesaksiannya terhadap kasus Vina pada 2016 silam. Teguh mengaku berbohong dan telah mendapatkan amplop dari keluarga Eka Sandi. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong telah membuat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT di malam kejadian. Keberadaan ayah Eki, Ibtu Rudiana menjadi misteri setelah kematian anaknya dan Vina mencuat di 2024. Ibtu Rudiana sempat muncul memberikan klarifikasi, ia menyebut selama 8 tahun tidak diam dan berusaha mati-matian mengungkap kasus Vina Cirebon. Jurnalis iNews TV, Abraham Silaban lalu mendatangi Polsek Kapetakan, diketahui Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek di sana. Namun saat didatangi, Ibtu Rudiana tak ada di ruangannya. Polisi yang bertugas di Polsek Kapetakan, menyebut kalau Ibtu Rudiana tengah ada kegiatan di Polres. Saat dihubungi melalui aplikasi WhatsApp, Ibtu Rudiana tak memberikan jawaban apa-apa. Abraham Silaban akhirnya memutuskan untuk menunggu kedatangan Ibtu Rudiana di Polsek Kapetakan. Namun ayah Eki tersebut tak kunjung datang. Bukannya terang, kematian Eki dan Vina kini malah semakin rumit. Ibtu Rudiana diduga melakukan blunder, sehingga muncul dugaan rekayasa pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam Polri. Arianto menyampaikan, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki tergolong janggal. Pasalnya, pada 2016, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan alias Perong, berencana melaporkan Rudiana, ayah Eki korban dugaan pembunuhan bersama kekasihnya Vina di Cirebon pada 2016. Muchtar Effendi, salah satu kuasa hukum Pegi mengatakan, Rudiana diduga telah mengarang cerita kasus kematian anaknya dan Vina pada 2016. Menurutnya, pada 31 Agustus 2016 atau 3 hari setelah kematian Eki dan Vina, Rudiana menangkap 8 orang yang saat ini sudah diadili. 8 orang itu dianggap sebagai pelaku pembunuhan Eki dan Vina. Munculnya 3 nama daftar pencarian orang Andi, Dani termasuk Pegi, kata dia, diduga dari keterangan Rudiana yang pada 31 Agustus 2016 sempat mendatangi rumah Pegi dan menyita 2 sepeda motor. Selain itu, kata dia, dalam berkas dakwaan nama yang muncul itu Pegi alias Perong, bukan Pegi Setiawan. Muchtar pun menduga bahwa ditangkapnya Pegi oleh polisi, bermula dari keterangan Rudiana dalam kasus yang terjadi pada 8 tahun lalu di Cirebon. Sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal salah satu terpidana dalam kasus Vina melaporkan Rudiana ke Polres Cirebon Kota atas dugaan rekayasa dalam pengungkapan kasus ini. Farhad Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, menyampaikan bahwa terdapat kejanggalan dalam keterangan penyebab kematian Vina dan Eki yang disampaikan oleh Rudiana.
Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana diduga telah melakukan pelanggaran kode etik berat sebagai anggota polisi di kasus Vina Cirebon. Hal ini diungkapkan oleh ex-Wakapolri 2013 hingga 2014, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno. Oegroseno menilai bahwa pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana bisa membuatnya terkena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Dia menjelaskan ada beberapa keanehan yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon ini. Pertama adalah terkait penyidikan kasus dalam hal tugas anggota polisi. Dia menjelaskan bahwa dalam suatu penyidikan harus ada surat perintah penyidikan. Setelah dianalisa TKP dan kasusnya, baru cari barang bukti yang bisa ditemukan dan bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Memang korbannya ini adalah anak dari Ibtu Rudiana. Namun hal aneh terjadi ketika dia menghubungi Liga Akbar untuk memastikan jaket, helm motor apakah milik almarhum Eki. Keanehan kedua yang diduga pelanggaran kode etik adalah membawa Liga Akbar ke penyidik. Sementara yang menjadi pertanyaan adalah surat perintah untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Keanehan-keanehan itu, kata dia, perlu didalami untuk mengetahui ada apa sebenarnya ini. Ibtu Rudiana sampai mengajak Liga Akbar untuk memberikan kesaksian yang akhirnya berkembang menjadi kesaksian yang tidak benar. Jika memang Ibtu Rudiana memaksakan Liga Akbar agar memberikan keterangan tidak benar, kata dia, maka itu adalah suatu pelanggaran berat. Sanksinya, kata dia, bisa PTDH atau dipecat dari Polri. Ibtu Rudiana, ayah Eki dilaporkan ke polisi terkait kasus kematian anaknya dan Vina Cirebon. Ibtu Rudiana diduga merekayasa kasus Vina Cirebon dan Eki yang berujung pada ditangkapnya 8 tersangka pembunuhan. Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki yang saat kejadian menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon. Saat peristiwa tewasnya sang putra bersama dengan Vina, Ibtu Rudiana ikut dalam proses penyelidikan hingga penetapan tersangka. Saat ini, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Keberadaan Ibtu Rudiana menjadi misteri setelah kematian anaknya dan Vina mencuat di 2024. Ibtu Rudiana sempat muncul memberikan klarifikasi. Ia menyebut selama 8 tahun tidak diam dan berusaha mati-matian mengungkap kasus Vina Cirebon. Bukannya terang, kematian Eki dan Vina kini malah semakin rumit. Ibtu Rudiana diduga melakukan blunder, sehingga muncul dugaan rekayasa pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Muhtar Effendi, salah satu kuasa hukum Pegi mengatakan, Rudiana diduga telah mengarang cerita kasus kematian anaknya dan Vina pada 2016. Kenapa kami berencana melaporkan Rudiana? Karena alur cerita peristiwa pidana yang dibuat oleh polisi, kemudian dipakai oleh jaksa untuk membuat dakwaan itu asalnya dari laporan Rudiana, ujar Muhtar, Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2024. Menurutnya, pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 atau 3 hari setelah kematian Eki dan Vina, Rudiana menangkap 8 orang yang saat ini sudah diadili. 8 orang itu dianggap sebagai pelaku pembunuhan Eki dan Vina. Rudiana yang melaporkan ke Reskrim Polres Cirebon Kota, setelah dia mengamankan yang 8 orang terpidana itu, katanya. Munculnya 3 nama daftar pencarian orang Andi, Dani termasuk Pegi, kata dia, diduga dari keterangan Rudiana yang pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 sempat mendatangi rumah Pegi dan menyita 2 sepeda motor. Saat itu oleh ibu Pegi diberitahu kalau Pegi bekerja di Bandung dan berikan alamatnya di Katapang, Kabupaten Bandung. Kan, kalau memang Pegi terlibat kepanat tidak saat itu juga Rudiana ke Bandung, menangkap Pegi, kenapa setelah 8 tahun baru ditangkap, ucapnya. Selain itu, kata dia, dalam berkas dakwaan nama yang muncul itu Pegi alias Perong, bukan Pegi Setiawan. Dalam dakwaan JPU itu nama Pegi alias Perong, Andi dan Dani jadi tidak ada nama Pegi Setiawan di sana. Dari seluruh saksi fakta di persidangan tidak satu pun yang mengarah pada Pegi Setiawan, katanya. Muhtar pun menduga bahwa ditangkapnya Pegi oleh polisi, bermula dari keterangan Rudiana dalam kasus yang terjadi pada 8 tahun lalu di Cirebon. Jadi, laporannya terkait laporan bohong, palsu yang dibuat Rudiana, karena dari laporan itu kan akhirnya Pegi Setiawan yang tidak tahu apa-apa, harus mendekam di penjara. Awalnya dari Sertia Rudiana, ucapnya. Sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal salah satu terpidana dalam kasus Vina melaporkan Rudiana ke Polres Cirebon Kota atas dugaan rekayasa dalam pengungkapan kasus ini. Farhad Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal,
menyampaikan bahwa terdapat kejanggalan dalam keterangan penyebab kematian Vina dan Eki yang disampaikan oleh Rudiana. Ya, kemarin kami telah mendatangi Polres Cirebon Kota untuk melaporkan Rudiana. Kami laporkan karena pengakuan dari Rudiana seolah-olah dia sudah langsung tahu bahwa yang membunuh itu 11 orang, kemudian yang mengakibatkan kematian adalah dari tusukan samurai dan luka segala macam, tapi kenyataannya berbeda dengan apa yang terjadi, ujar Farhad. Penasihat ahli Kapolri, Irjen Purn Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam Polri. Beliau, Kapolri, perintahkan untuk Propam, Irwasum, Inspektorat Pengawasan Umum, turun. Jadi sudah memeriksa Ibtu Rudiana, cuma hasilnya tidak diekspose, kata Arianto, Minggu, tanggal 16 Juni tahun 2024. Tapi yang jelas sekarang ini proses yang dilakukan oleh Polda adalah kelanjutan daripada proses yang dulu dianggap sudah tuntas tapi dianggap bermasalah. Arianto menyampaikan, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki tergolong janggal. Pasalnya, pada 2016, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Pasti dalam kasus ini yang nomor satu diperiksa adalah Ibtu Rudiana, karena disitulah mulai terjadi blunder. Seakan-akan penyidikan yang dulu sudah selesai di tahun 2016, ternyata di belakangnya diawali dengan tuduhan bahwa itu kasus rekayasa, terutama di rekayasa Rudiana itu, kata Arianto dikutip Tribun News. Dugaan saya jelas itu memang dia, Ibtu Rudiana, kan bikin LP, ikut melakukan penangkapan. Apakah Kasat Narkoba boleh nangkap urusan pidana hukum? Karena polisi kan demi kecepatan dalam rangka pengejaran siapapun itu dikejar, kelengkapannya dilengkapi kemudian. Kalau di sini, apakah memang benar karena Eki, anaknya meninggal, Rudiana dengan marah sehingga dia menangani itu sampai selesai? Rudiana itu, katanya, sampai LP saja, yang menangani reserse umum, imbuhnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat menjelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Seseorang yang hanya berpangkat Ibtu itu enggak mampu merekayasa dan mengkondisikan sebuah kasus. Enggak bisa. Ibtu itu enggak punya kekuatan, ujar Alvin Lim dikutip dari Intens Investigasi yang tayang pada Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari Komisaris Polisi, Kompol, Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, Komisaris Besar Polisi, Kombes, hingga Jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Di mana mereka yang punya anak buah, mereka bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka, bisa menandatangani, bisa memerintahkan, ujarnya. Kalau seorang Ibtu ini hanyalah ditekan. Jadi ada faktor intelektual kemungkinan seorang perwira yang bermain di sini, jelas pungkasnya. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar yang ternyata tak sesuai dengan isi BAP kasus Vina Cirebon. Kejadian berawal saat Liga mengaku dihubungi oleh temannya berinisial T jika Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan. Saat ditanya sosok yang menghubungi T, teman Liga menjawab bahwa sosok itu adalah Jenderal AU. Diketahui Jenderal AU tersebut merupakan Ketua XTC 04 Sumber, menurutnya Jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi Jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki.
Saksi kasus pembunuhan Vina, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi, Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut saja dengan polisi. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Teguh juga mengaku saat kejadian di 2016 masih sekolah dan takut sehingga menurut saja apa yang diminta penyidik. Teguh mengaku menyesal sudah memberikan keterangan bohong dan membuat 8 orang di penjara. Sebelumnya Teguh juga menangis di rumah Deddy Mulyadi, ia menyesali kesaksiannya terhadap kasus Vina pada 2016 silam. Teguh mengaku berbohong dan telah mendapatkan amplop dari keluarga Eka Sandi. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong telah membuat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT di malam kejadian. Keberadaan ayah Eki, Ibtu Rudiana menjadi misteri setelah kematian anaknya dan Vina mencuat di 2024. Ibtu Rudiana sempat muncul memberikan klarifikasi, ia menyebut selama 8 tahun tidak diam dan berusaha mati-matian mengungkap kasus Vina Cirebon. Jurnalis INews TV, Abraham Silaban lalu mendatangi Polsek Kapetakan, diketahui Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek di sana. Namun saat didatangi, Ibtu Rudiana tak ada di ruangannya. Polisi yang bertugas di Polsek Kapetakan, menyebut kalau Ibtu Rudiana tengah ada kegiatan di Polres. Saat dihubungi melalui aplikasi WhatsApp, Ibtu Rudiana tak memberikan jawaban apa-apa. Abraham Silaban akhirnya memutuskan untuk menunggu kedatangan Ibtu Rudiana di Polsek Kapetakan. Namun ayah Eki tersebut tak kunjung datang. Bukannya terang, kematian Eki dan Vina kini malah semakin rumit. Ibtu Rudiana diduga melakukan blunder, sehingga muncul dugaan rekayasa pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam Polri. Arianto menyampaikan, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki tergolong janggal. Pasalnya, pada 2016, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan alias Perong, berencana melaporkan Rudiana, ayah Eki korban dugaan pembunuhan bersama kekasihnya Vina di Cirebon pada 2016. Muchtar Effendi, salah satu kuasa hukum Pegi mengatakan, Rudiana diduga telah mengarang cerita kasus kematian anaknya dan Vina pada 2016. Menurutnya, pada 31 Agustus 2016 atau 3 hari setelah kematian Eki dan Vina, Rudiana menangkap 8 orang yang saat ini sudah diadili. 8 orang itu dianggap sebagai pelaku pembunuhan Eki dan Vina. Munculnya 3 nama daftar pencarian orang Andi, Dani termasuk Pegi, kata dia, diduga dari keterangan Rudiana yang pada 31 Agustus 2016 sempat mendatangi rumah Pegi dan menyita 2 sepeda motor. Selain itu, kata dia, dalam berkas dakwaan nama yang muncul itu Pegi alias Perong, bukan Pegi Setiawan. Muchtar pun menduga bahwa ditangkapnya Pegi oleh polisi, bermula dari keterangan Rudiana dalam kasus yang terjadi pada 8 tahun lalu di Cirebon. Sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal salah satu terpidana dalam kasus Vina melaporkan Rudiana ke Polres Cirebon Kota atas dugaan rekayasa dalam pengungkapan kasus ini. Farhad Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, menyampaikan bahwa terdapat kejanggalan dalam keterangan penyebab kematian Vina dan Eki yang disampaikan oleh Rudiana.
Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana diduga telah melakukan pelanggaran kode etik berat sebagai anggota polisi di kasus Vina Cirebon. Hal ini diungkapkan oleh ex-Wakapolri 2013 hingga 2014, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno. Oegroseno menilai bahwa pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana bisa membuatnya terkena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Dia menjelaskan ada beberapa keanehan yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon ini. Pertama adalah terkait penyidikan kasus dalam hal tugas anggota polisi. Dia menjelaskan bahwa dalam suatu penyidikan harus ada surat perintah penyidikan. Setelah dianalisa TKP dan kasusnya, baru cari barang bukti yang bisa ditemukan dan bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Memang korbannya ini adalah anak dari Ibtu Rudiana. Namun hal aneh terjadi ketika dia menghubungi Liga Akbar untuk memastikan jaket, helm motor apakah milik almarhum Eki. Keanehan kedua yang diduga pelanggaran kode etik adalah membawa Liga Akbar ke penyidik. Sementara yang menjadi pertanyaan adalah surat perintah untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Keanehan-keanehan itu, kata dia, perlu didalami untuk mengetahui ada apa sebenarnya ini. Ibtu Rudiana sampai mengajak Liga Akbar untuk memberikan kesaksian yang akhirnya berkembang menjadi kesaksian yang tidak benar. Jika memang Ibtu Rudiana memaksakan Liga Akbar agar memberikan keterangan tidak benar, kata dia, maka itu adalah suatu pelanggaran berat. Sanksinya, kata dia, bisa PTDH atau dipecat dari Polri. Ibtu Rudiana, ayah Eki dilaporkan ke polisi terkait kasus kematian anaknya dan Vina Cirebon. Ibtu Rudiana diduga merekayasa kasus Vina Cirebon dan Eki yang berujung pada ditangkapnya 8 tersangka pembunuhan. Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki yang saat kejadian menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon. Saat peristiwa tewasnya sang putra bersama dengan Vina, Ibtu Rudiana ikut dalam proses penyelidikan hingga penetapan tersangka. Saat ini, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Keberadaan Ibtu Rudiana menjadi misteri setelah kematian anaknya dan Vina mencuat di 2024. Ibtu Rudiana sempat muncul memberikan klarifikasi. Ia menyebut selama 8 tahun tidak diam dan berusaha mati-matian mengungkap kasus Vina Cirebon. Bukannya terang, kematian Eki dan Vina kini malah semakin rumit. Ibtu Rudiana diduga melakukan blunder, sehingga muncul dugaan rekayasa pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Muhtar Effendi, salah satu kuasa hukum Pegi mengatakan, Rudiana diduga telah mengarang cerita kasus kematian anaknya dan Vina pada 2016. Kenapa kami berencana melaporkan Rudiana? Karena alur cerita peristiwa pidana yang dibuat oleh polisi, kemudian dipakai oleh jaksa untuk membuat dakwaan itu asalnya dari laporan Rudiana, ujar Muhtar, Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2024. Menurutnya, pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 atau 3 hari setelah kematian Eki dan Vina, Rudiana menangkap 8 orang yang saat ini sudah diadili. 8 orang itu dianggap sebagai pelaku pembunuhan Eki dan Vina. Rudiana yang melaporkan ke Reskrim Polres Cirebon Kota, setelah dia mengamankan yang 8 orang terpidana itu, katanya. Munculnya 3 nama daftar pencarian orang Andi, Dani termasuk Pegi, kata dia, diduga dari keterangan Rudiana yang pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 sempat mendatangi rumah Pegi dan menyita 2 sepeda motor. Saat itu oleh ibu Pegi diberitahu kalau Pegi bekerja di Bandung dan berikan alamatnya di Katapang, Kabupaten Bandung. Kan, kalau memang Pegi terlibat kepanat tidak saat itu juga Rudiana ke Bandung, menangkap Pegi, kenapa setelah 8 tahun baru ditangkap, ucapnya. Selain itu, kata dia, dalam berkas dakwaan nama yang muncul itu Pegi alias Perong, bukan Pegi Setiawan. Dalam dakwaan JPU itu nama Pegi alias Perong, Andi dan Dani jadi tidak ada nama Pegi Setiawan di sana. Dari seluruh saksi fakta di persidangan tidak satu pun yang mengarah pada Pegi Setiawan, katanya. Muhtar pun menduga bahwa ditangkapnya Pegi oleh polisi, bermula dari keterangan Rudiana dalam kasus yang terjadi pada 8 tahun lalu di Cirebon. Jadi, laporannya terkait laporan bohong, palsu yang dibuat Rudiana, karena dari laporan itu kan akhirnya Pegi Setiawan yang tidak tahu apa-apa, harus mendekam di penjara. Awalnya dari Sertia Rudiana, ucapnya. Sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal salah satu terpidana dalam kasus Vina melaporkan Rudiana ke Polres Cirebon Kota atas dugaan rekayasa dalam pengungkapan kasus ini. Farhad Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal,
menyampaikan bahwa terdapat kejanggalan dalam keterangan penyebab kematian Vina dan Eki yang disampaikan oleh Rudiana. Ya, kemarin kami telah mendatangi Polres Cirebon Kota untuk melaporkan Rudiana. Kami laporkan karena pengakuan dari Rudiana seolah-olah dia sudah langsung tahu bahwa yang membunuh itu 11 orang, kemudian yang mengakibatkan kematian adalah dari tusukan samurai dan luka segala macam, tapi kenyataannya berbeda dengan apa yang terjadi, ujar Farhad. Penasihat ahli Kapolri, Irjen Purn Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam Polri. Beliau, Kapolri, perintahkan untuk Propam, Irwasum, Inspektorat Pengawasan Umum, turun. Jadi sudah memeriksa Ibtu Rudiana, cuma hasilnya tidak diekspose, kata Arianto, Minggu, tanggal 16 Juni tahun 2024. Tapi yang jelas sekarang ini proses yang dilakukan oleh Polda adalah kelanjutan daripada proses yang dulu dianggap sudah tuntas tapi dianggap bermasalah. Arianto menyampaikan, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki tergolong janggal. Pasalnya, pada 2016, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Pasti dalam kasus ini yang nomor satu diperiksa adalah Ibtu Rudiana, karena disitulah mulai terjadi blunder. Seakan-akan penyidikan yang dulu sudah selesai di tahun 2016, ternyata di belakangnya diawali dengan tuduhan bahwa itu kasus rekayasa, terutama di rekayasa Rudiana itu, kata Arianto dikutip Tribun News. Dugaan saya jelas itu memang dia, Ibtu Rudiana, kan bikin LP, ikut melakukan penangkapan. Apakah Kasat Narkoba boleh nangkap urusan pidana hukum? Karena polisi kan demi kecepatan dalam rangka pengejaran, siapapun itu dikejar, kelengkapannya dilengkapi kemudian. Kalau di sini, apakah memang benar karena Eki, anaknya meninggal, Rudiana dengan marah sehingga dia menangani itu sampai selesai? Rudiana itu, katanya, sampai LP saja, yang menangani reserse umum, imbuhnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat menjelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Seseorang yang hanya berpangkat itu enggak mampu merekayasa dan mengkondisikan sebuah kasus. Enggak bisa. Ibtu itu enggak punya kekuatan, ujar Alvin Lim dikutip dari Intens Investigasi yang tayang pada Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari Komisaris Polisi, Kompol, Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, Komisaris Besar Polisi, Kombes, hingga Jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Di mana mereka yang punya anak buah, mereka bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka, bisa menandatangani, bisa memerintahkan, ujarnya. Kalau seorang Ibtu ini hanyalah ditekan. Jadi ada faktor intelektual kemungkinan seorang perwira yang bermain di sini, jelas pungkasnya. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar yang ternyata tak sesuai dengan isi BAP kasus Vina Cirebon. Kejadian berawal saat Liga mengaku dihubungi oleh temannya berinisial T jika Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan. Saat ditanya sosok yang menghubungi T, teman Liga menjawab bahwa sosok itu adalah Jenderal AU. Diketahui Jenderal AU tersebut merupakan Ketua XTC 04 Sumber, menurutnya Jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi Jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki.
Saksi kasus pembunuhan Vina, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi, Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut saja dengan polisi. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Teguh juga mengaku saat kejadian di 2016 masih sekolah dan takut sehingga menurut saja apa yang diminta penyidik. Teguh mengaku menyesal sudah memberikan keterangan bohong dan membuat 8 orang di penjara. Sebelumnya Teguh juga menangis di rumah Deddy Mulyadi, ia menyesali kesaksiannya terhadap kasus Vina pada 2016 silam. Teguh mengaku berbohong dan telah mendapatkan amplop dari keluarga Eka Sandi. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong telah membuat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT di malam kejadian. Keberadaan ayah Eki, Ibtu Rudiana menjadi misteri setelah kematian anaknya dan Vina mencuat di 2024. Ibtu Rudiana sempat muncul memberikan klarifikasi, ia menyebut selama 8 tahun tidak diam dan berusaha mati-matian mengungkap kasus Vina Cirebon. Jurnalis INews TV, Abraham Silaban lalu mendatangi Polsek Kapetakan, diketahui Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek di sana. Namun saat didatangi, Ibtu Rudiana tak ada di ruangannya. Polisi yang bertugas di Polsek Kapetakan, menyebut kalau Ibtu Rudiana tengah ada kegiatan di Polres. Saat dihubungi melalui aplikasi WhatsApp, Ibtu Rudiana tak memberikan jawaban apa-apa. Abraham Silaban akhirnya memutuskan untuk menunggu kedatangan Ibtu Rudiana di Polsek Kapetakan. Namun ayah Eki tersebut tak kunjung datang. Bukannya terang, kematian Eki dan Vina kini malah semakin rumit. Ibtu Rudiana diduga melakukan blunder, sehingga muncul dugaan rekayasa pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam Polri. Arianto menyampaikan, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki tergolong janggal. Pasalnya, pada 2016, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan alias Perong, berencana melaporkan Rudiana, ayah Eki korban dugaan pembunuhan bersama kekasihnya Vina di Cirebon pada 2016. Muchtar Effendi, salah satu kuasa hukum Pegi mengatakan, Rudiana diduga telah mengarang cerita kasus kematian anaknya dan Vina pada 2016. Menurutnya, pada 31 Agustus 2016 atau 3 hari setelah kematian Eki dan Vina, Rudiana menangkap 8 orang yang saat ini sudah diadili. 8 orang itu dianggap sebagai pelaku pembunuhan Eki dan Vina. Munculnya 3 nama daftar pencarian orang Andi, Dani termasuk Pegi, kata dia, diduga dari keterangan Rudiana yang pada 31 Agustus 2016 sempat mendatangi rumah Pegi dan menyita 2 sepeda motor. Selain itu, kata dia, dalam berkas dakwaan nama yang muncul itu Pegi alias Perong, bukan Pegi Setiawan. Muchtar pun menduga bahwa ditangkapnya Pegi oleh polisi, bermula dari keterangan Rudiana dalam kasus yang terjadi pada 8 tahun lalu di Cirebon. Sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal salah satu terpidana dalam kasus Vina melaporkan Rudiana ke Polres Cirebon Kota atas dugaan rekayasa dalam pengungkapan kasus ini. Farhad Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, menyampaikan bahwa terdapat kejanggalan dalam keterangan penyebab kematian Vina dan Eki yang disampaikan oleh Rudiana.
Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana diduga telah melakukan pelanggaran kode etik berat sebagai anggota polisi di kasus Vina Cirebon. Hal ini diungkapkan oleh ex-Wakapolri 2013 hingga 2014, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno. Oegroseno menilai bahwa pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana bisa membuatnya terkena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Dia menjelaskan ada beberapa keanehan yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon ini. Pertama adalah terkait penyidikan kasus dalam hal tugas anggota polisi. Dia menjelaskan bahwa dalam suatu penyidikan harus ada surat perintah penyidikan. Setelah dianalisa TKP dan kasusnya, baru cari barang bukti yang bisa ditemukan dan bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Memang korbannya ini adalah anak dari Ibtu Rudiana. Namun hal aneh terjadi ketika dia menghubungi Liga Akbar untuk memastikan jaket, helm motor apakah milik almarhum Eki. Keanehan kedua yang diduga pelanggaran kode etik adalah membawa Liga Akbar ke penyidik. Sementara yang menjadi pertanyaan adalah surat perintah untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Keanehan-keanehan itu, kata dia, perlu didalami untuk mengetahui ada apa sebenarnya ini. Ibtu Rudiana sampai mengajak Liga Akbar untuk memberikan kesaksian yang akhirnya berkembang menjadi kesaksian yang tidak benar. Jika memang Ibtu Rudiana memaksakan Liga Akbar agar memberikan keterangan tidak benar, kata dia, maka itu adalah suatu pelanggaran berat. Sanksinya, kata dia, bisa PTDH atau dipecat dari Polri. Ibtu Rudiana, ayah Eki dilaporkan ke polisi terkait kasus kematian anaknya dan Vina Cirebon. Ibtu Rudiana diduga merekayasa kasus Vina Cirebon dan Eki yang berujung pada ditangkapnya 8 tersangka pembunuhan. Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki yang saat kejadian menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon. Saat peristiwa tewasnya sang putra bersama dengan Vina, Ibtu Rudiana ikut dalam proses penyelidikan hingga penetapan tersangka. Saat ini, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Keberadaan Ibtu Rudiana menjadi misteri setelah kematian anaknya dan Vina mencuat di 2024. Ibtu Rudiana sempat muncul memberikan klarifikasi. Ia menyebut selama 8 tahun tidak diam dan berusaha mati-matian mengungkap kasus Vina Cirebon. Bukannya terang, kematian Eki dan Vina kini malah semakin rumit. Ibtu Rudiana diduga melakukan blunder, sehingga muncul dugaan rekayasa pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Muhtar Effendi, salah satu kuasa hukum Pegi mengatakan, Rudiana diduga telah mengarang cerita kasus kematian anaknya dan Vina pada 2016. Kenapa kami berencana melaporkan Rudiana? Karena alur cerita peristiwa pidana yang dibuat oleh polisi, kemudian dipakai oleh jaksa untuk membuat dakwaan itu asalnya dari laporan Rudiana, ujar Muhtar, Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2024. Menurutnya, pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 atau 3 hari setelah kematian Eki dan Vina, Rudiana menangkap 8 orang yang saat ini sudah diadili. 8 orang itu dianggap sebagai pelaku pembunuhan Eki dan Vina. Rudiana yang melaporkan ke Reskrim Polres Cirebon Kota, setelah dia mengamankan yang 8 orang terpidana itu, katanya. Munculnya 3 nama daftar pencarian orang Andi, Dani termasuk Pegi, kata dia, diduga dari keterangan Rudiana yang pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 sempat mendatangi rumah Pegi dan menyita 2 sepeda motor. Saat itu oleh ibu Pegi diberitahu kalau Pegi bekerja di Bandung dan berikan alamatnya di Katapang, Kabupaten Bandung. Kan, kalau memang Pegi terlibat kepanat tidak saat itu juga Rudiana ke Bandung, menangkap Pegi, kenapa setelah 8 tahun baru ditangkap, ucapnya. Selain itu, kata dia, dalam berkas dakwaan nama yang muncul itu Pegi alias Perong, bukan Pegi Setiawan. Dalam dakwaan JPU itu nama Pegi alias Perong, Andi dan Dani jadi tidak ada nama Pegi Setiawan di sana. Dari seluruh saksi fakta di persidangan tidak satu pun yang mengarah pada Pegi Setiawan, katanya. Muhtar pun menduga bahwa ditangkapnya Pegi oleh polisi, bermula dari keterangan Rudiana dalam kasus yang terjadi pada 8 tahun lalu di Cirebon. Jadi, laporannya terkait laporan bohong, palsu yang dibuat Rudiana, karena dari laporan itu kan akhirnya Pegi Setiawan yang tidak tahu apa-apa, harus mendekam di penjara. Awalnya dari Sertia Rudiana, ucapnya. Sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal salah satu terpidana dalam kasus Vina melaporkan Rudiana ke Polres Cirebon Kota atas dugaan rekayasa dalam pengungkapan kasus ini. Farhad Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal,
menyampaikan bahwa terdapat kejanggalan dalam keterangan penyebab kematian Vina dan Eki yang disampaikan oleh Rudiana. Ya, kemarin kami telah mendatangi Polres Cirebon Kota untuk melaporkan Rudiana. Kami laporkan karena pengakuan dari Rudiana seolah-olah dia sudah langsung tahu bahwa yang membunuh itu 11 orang, kemudian yang mengakibatkan kematian adalah dari tusukan samurai dan luka segala macam, tapi kenyataannya berbeda dengan apa yang terjadi, ujar Farhad. Penasihat ahli Kapolri, Irjen Purn Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam Polri. Beliau, Kapolri, perintahkan untuk Propam, Irwasum, Inspektorat Pengawasan Umum, turun. Jadi sudah memeriksa Ibtu Rudiana, cuma hasilnya tidak diekspose, kata Arianto, Minggu, tanggal 16 Juni tahun 2024. Tapi yang jelas sekarang ini proses yang dilakukan oleh Polda adalah kelanjutan daripada proses yang dulu dianggap sudah tuntas tapi dianggap bermasalah. Arianto menyampaikan, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki tergolong janggal. Pasalnya, pada 2016, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Pasti dalam kasus ini yang nomor satu diperiksa adalah Ibtu Rudiana, karena disitulah mulai terjadi blunder. Seakan-akan penyidikan yang dulu sudah selesai di tahun 2016, ternyata di belakangnya diawali dengan tuduhan bahwa itu kasus rekayasa, terutama di rekayasa Rudiana itu, kata Arianto dikutip Tribun News. Dugaan saya jelas itu memang dia, Ibtu Rudiana, kan bikin LP, ikut melakukan penangkapan. Apakah Kasat Narkoba boleh nangkap urusan pidana hukum? Karena polisi kan demi kecepatan dalam rangka pengejaran, siapapun itu dikejar, kelengkapannya dilengkapi kemudian. Kalau di sini, apakah memang benar karena Eki, anaknya meninggal, Rudiana dengan marah sehingga dia menangani itu sampai selesai? Rudiana itu, katanya, sampai LP saja, yang menangani reserse umum, imbuhnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat menjelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Seseorang yang hanya berpangkat Ibtu itu enggak mampu merekayasa dan mengkondisikan sebuah kasus. Enggak bisa. Ibtu itu enggak punya kekuatan, ujar Alvin Lim dikutip dari Intens Investigasi yang tayang pada Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari Komisaris Polisi, Kompol, Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, Komisaris Besar Polisi, Kombes, hingga Jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Di mana mereka yang punya anak buah, mereka bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka, bisa menandatangani, bisa memerintahkan, ujarnya. Kalau seorang Ibtu ini hanyalah ditekan. Jadi ada faktor intelektual kemungkinan seorang perwira yang bermain di sini, jelas pungkasnya. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar alias Gaga Award menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar yang ternyata tak sesuai dengan isi BAP kasus Vina Cirebon. Kejadian berawal saat Liga mengaku dihubungi oleh temannya berinisial T jika Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan. Saat ditanya sosok yang menghubungi T, teman Liga menjawab bahwa sosok itu adalah Jenderal AU. Diketahui Jenderal AU tersebut merupakan Ketua XTC 04 Sumber, menurutnya Jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Ia tak bisa memastikan sumber informasi Jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki.
Saksi kasus pembunuhan Vina, Teguh menceritakan ancaman penyidik agar mau jadi saksi, Teguh yang masih SMA kala itu mengaku takut dan menurut saja dengan polisi. Teguh menceritakan intimidasi, tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik agar dirinya memberikan keterangan bohong bahwa tidak tidur di rumah Pak RT. Teguh juga mengaku saat kejadian di 2016 masih sekolah dan takut sehingga menurut saja apa yang diminta penyidik. Teguh mengaku menyesal sudah memberikan keterangan bohong dan membuat 8 orang di penjara. Sebelumnya Teguh juga menangis di rumah Deddy Mulyadi, ia menyesali kesaksiannya terhadap kasus Vina pada 2016 silam. Teguh mengaku berbohong dan telah mendapatkan amplop dari keluarga Eka Sandi. Amplop itu diberikan keluarga Eka Sandi agar Teguh mengaku berbohong telah membuat pernyataan dirinya tidur di rumah Pak RT di malam kejadian. Keberadaan ayah Eki, Ibtu Rudiana menjadi misteri setelah kematian anaknya dan Vina mencuat di 2024. Ibtu Rudiana sempat muncul memberikan klarifikasi, ia menyebut selama 8 tahun tidak diam dan berusaha mati-matian mengungkap kasus Vina Cirebon. Jurnalis INews TV, Abraham Silaban lalu mendatangi Polsek Kapetakan, diketahui Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek di sana. Namun saat didatangi, Ibtu Rudiana tak ada di ruangannya. Polisi yang bertugas di Polsek Kapetakan, menyebut kalau Ibtu Rudiana tengah ada kegiatan di Polres. Saat dihubungi melalui aplikasi WhatsApp, Ibtu Rudiana tak memberikan jawaban apa-apa. Abraham Silaban akhirnya memutuskan untuk menunggu kedatangan Ibtu Rudiana di Polsek Kapetakan. Namun ayah Eki tersebut tak kunjung datang. Bukannya terang, kematian Eki dan Vina kini malah semakin rumit. Ibtu Rudiana diduga melakukan blunder, sehingga muncul dugaan rekayasa pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam Polri. Arianto menyampaikan, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki tergolong janggal. Pasalnya, pada 2016, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan alias Perong, berencana melaporkan Rudiana, ayah Eki korban dugaan pembunuhan bersama kekasihnya Vina di Cirebon pada 2016. Muchtar Effendi, salah satu kuasa hukum Pegi mengatakan, Rudiana diduga telah mengarang cerita kasus kematian anaknya dan Vina pada 2016. Menurutnya, pada 31 Agustus 2016 atau 3 hari setelah kematian Eki dan Vina, Rudiana menangkap 8 orang yang saat ini sudah diadili. 8 orang itu dianggap sebagai pelaku pembunuhan Eki dan Vina. Munculnya 3 nama daftar pencarian orang Andi, Dani termasuk Pegi, kata dia, diduga dari keterangan Rudiana yang pada 31 Agustus 2016 sempat mendatangi rumah Pegi dan menyita 2 sepeda motor. Selain itu, kata dia, dalam berkas dakwaan nama yang muncul itu Pegi alias Perong, bukan Pegi Setiawan. Muchtar pun menduga bahwa ditangkapnya Pegi oleh polisi, bermula dari keterangan Rudiana dalam kasus yang terjadi pada 8 tahun lalu di Cirebon. Sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal salah satu terpidana dalam kasus Vina melaporkan Rudiana ke Polres Cirebon Kota atas dugaan rekayasa dalam pengungkapan kasus ini. Farhad Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, menyampaikan bahwa terdapat kejanggalan dalam keterangan penyebab kematian Vina dan Eki yang disampaikan oleh Rudiana.
Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana diduga telah melakukan pelanggaran kode etik berat sebagai anggota polisi di kasus Vina Cirebon. Hal ini diungkapkan oleh ex-Wakapolri 2013 hingga 2014, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno. Oegroseno menilai bahwa pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana bisa membuatnya terkena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Dia menjelaskan ada beberapa keanehan yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon ini. Pertama adalah terkait penyidikan kasus dalam hal tugas anggota polisi. Dia menjelaskan bahwa dalam suatu penyidikan harus ada surat perintah penyidikan. Setelah dianalisa TKP dan kasusnya, baru cari barang bukti yang bisa ditemukan dan bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Memang korbannya ini adalah anak dari Ibtu Rudiana. Namun hal aneh terjadi ketika dia menghubungi Liga Akbar untuk memastikan jaket, helm motor apakah milik almarhum Eki. Keanehan kedua yang diduga pelanggaran kode etik adalah membawa Liga Akbar ke penyidik. Sementara yang menjadi pertanyaan adalah surat perintah untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Keanehan-keanehan itu, kata dia, perlu didalami untuk mengetahui ada apa sebenarnya ini. Ibtu Rudiana sampai mengajak Liga Akbar untuk memberikan kesaksian yang akhirnya berkembang menjadi kesaksian yang tidak benar. Jika memang Ibtu Rudiana memaksakan Liga Akbar agar memberikan keterangan tidak benar, kata dia, maka itu adalah suatu pelanggaran berat. Sanksinya, kata dia, bisa PTDH atau dipecat dari Polri. Ibtu Rudiana, ayah Eki dilaporkan ke polisi terkait kasus kematian anaknya dan Vina Cirebon. Ibtu Rudiana diduga merekayasa kasus Vina Cirebon dan Eki yang berujung pada ditangkapnya 8 tersangka pembunuhan. Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki yang saat kejadian menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon. Saat peristiwa tewasnya sang putra bersama dengan Vina, Ibtu Rudiana ikut dalam proses penyelidikan hingga penetapan tersangka. Saat ini, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Keberadaan Ibtu Rudiana menjadi misteri setelah kematian anaknya dan Vina mencuat di 2024. Ibtu Rudiana sempat muncul memberikan klarifikasi. Ia menyebut selama 8 tahun tidak diam dan berusaha mati-matian mengungkap kasus Vina Cirebon. Bukannya terang, kematian Eki dan Vina kini malah semakin rumit. Ibtu Rudiana diduga melakukan blunder, sehingga muncul dugaan rekayasa pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Muhtar Effendi, salah satu kuasa hukum Pegi mengatakan, Rudiana diduga telah mengarang cerita kasus kematian anaknya dan Vina pada 2016. Kenapa kami berencana melaporkan Rudiana? Karena alur cerita peristiwa pidana yang dibuat oleh polisi, kemudian dipakai oleh jaksa untuk membuat dakwaan itu asalnya dari laporan Rudiana, ujar Muhtar, Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2024. Menurutnya, pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 atau 3 hari setelah kematian Eki dan Vina, Rudiana menangkap 8 orang yang saat ini sudah diadili. 8 orang itu dianggap sebagai pelaku pembunuhan Eki dan Vina. Rudiana yang melaporkan ke Reskrim Polres Cirebon Kota, setelah dia mengamankan yang 8 orang terpidana itu, katanya. Munculnya 3 nama daftar pencarian orang Andi, Dani termasuk Pegi, kata dia, diduga dari keterangan Rudiana yang pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 sempat mendatangi rumah Pegi dan menyita 2 sepeda motor. Saat itu oleh Ibu Pegi diberitahu kalau Pegi bekerja di Bandung dan berikan alamatnya di Katapang, Kabupaten Bandung. Kan, kalau memang Pegi terlibat kepanat tidak saat itu juga Rudiana ke Bandung, menangkap Pegi, kenapa setelah 8 tahun baru ditangkap, ucapnya. Selain itu, kata dia, dalam berkas dakwaan nama yang muncul itu Pegi alias Perong, bukan Pegi Setiawan. Dalam dakwaan JPU itu nama Pegi alias Perong, Andi dan Dani jadi tidak ada nama Pegi Setiawan di sana. Dari seluruh saksi fakta di persidangan tidak satu pun yang mengarah pada Pegi Setiawan, katanya. Muhtar pun menduga bahwa ditangkapnya Pegi oleh polisi, bermula dari keterangan Rudiana dalam kasus yang terjadi pada 8 tahun lalu di Cirebon. Jadi, laporannya terkait laporan bohong, palsu yang dibuat Rudiana, karena dari laporan itu kan akhirnya Pegi Setiawan yang tidak tahu apa-apa, harus mendekam di penjara. Awalnya dari Sertia Rudiana, ucapnya. Sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal salah satu terpidana dalam kasus Vina melaporkan Rudiana ke Polres Cirebon Kota atas dugaan rekayasa dalam pengungkapan kasus ini. Farhad Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal,
menyampaikan bahwa terdapat kejanggalan dalam keterangan penyebab kematian Vina dan Eki yang disampaikan oleh Rudiana. Ya, kemarin kami telah mendatangi Polres Cirebon Kota untuk melaporkan Rudiana. Kami laporkan karena pengakuan dari Rudiana seolah-olah dia sudah langsung tahu bahwa yang membunuh itu 11 orang, kemudian yang mengakibatkan kematian adalah dari tusukan samurai dan luka segala macam, tapi kenyataannya berbeda dengan apa yang terjadi, ujar Farhad. Penasihat ahli Kapolri, Irjen Purn Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam Polri. Beliau, Kapolri, perintahkan untuk Propam, Irwasum, Inspektorat Pengawasan Umum, turun. Jadi sudah memeriksa Ibtu Rudiana, cuma hasilnya tidak diekspose, kata Arianto, Minggu, tanggal 16 Juni tahun 2024. Tapi yang jelas sekarang ini proses yang dilakukan oleh Polda adalah kelanjutan daripada proses yang dulu dianggap sudah tuntas tapi dianggap bermasalah. Arianto menyampaikan, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki tergolong janggal. Pasalnya, pada 2016, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Pasti dalam kasus ini yang nomor satu diperiksa adalah Ibtu Rudiana, karena disitulah mulai terjadi blunder. Seakan-akan penyidikan yang dulu sudah selesai di tahun 2016, ternyata di belakangnya diawali dengan tuduhan bahwa itu kasus rekayasa, terutama di rekayasa Rudiana itu, kata Arianto dikutip Tribun News. Dugaan saya jelas itu memang dia, Ibtu Rudiana, kan bikin LP, ikut melakukan penangkapan. Apakah Kasat Narkoba boleh nangkap urusan pidana hukum? Karena polisi kan demi kecepatan dalam rangka pengejaran, siapapun itu dikejar, kelengkapannya dilengkapi kemudian. Kalau di sini, apakah memang benar karena Eki, anaknya meninggal, Rudiana dengan marah sehingga dia menangani itu sampai selesai? Rudiana itu, katanya, sampai LP saja, yang menangani reserse umum, imbuhnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Seseorang yang hanya berpangkat Ibtu itu enggak mampu merekayasa dan mengkondisikan sebuah kasus. Enggak bisa. Ibtu itu enggak punya kekuatan, ujar Alvin Lim dikutip dari Intens Investigasi yang tayang pada Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, Kompol, Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP,